Download aplikasinya sekarang. Ikuti kelas edukasinya dan nikmati lebih dari 12.000 modul edukasi untuk kamu secara gratis. Untuk perempuan Indonesia, jadi lebih baik. Perempuan pintar, semua pintar. Perlu lebih dari sekedar ide cemerlang untuk memulai sebuah bisnis. Butuh gagasan, keterampilan, keinginan, dan komitmen. Kini tuntutan berbisnis pun memerlukan usaha ekstra. Menghadirkan BIS, komunikasi bisnis tanpa batas. Dengan beragam fitur andalan, mulai dari unlimited nelpon dan SMS, untuk dapat mengembangkan peluang bisnismu lebih cepat dan leluasa. Unlimited instant messaging, hingga unlimited media sosial yang dilengkapi dengan Office 365 untuk kerja produktif dan efisien. Dan juga dengan akses cloud untuk kolaborasi yang lebih baik dimanapun kamu berada. Di jaringan terbaik XL Axiata 4.5G. Satu kartu, banyak solusi. BIS dengan Office 365 tanpa biaya tambahan. Bisa didapatkan di XL Center terdekat. XL Business Solutions. We help you grow. Dengan promo terbaru dari XL Home, kamu bisa gratis berlangganan video Premiere Platinum selama 6 bulan. Dan menikmati beragam tayangan favorit hanya dengan Rp299.000 per bulan untuk kecepatan hingga 100 Mbps. Langganan sekarang. Come on, woo! Alright, so we are about to end the very first day, but then this is not done yet. Tonight, you're going to do something more. As a team leader, what is the best or what is the most challenging situation you face? Thank you for the opportunity, Didi. I think for me, the biggest challenge that I faced today was trying to get everyone's ideas together. That everyone has so many good ideas. Think about formatnya apa. Think about kata-katanya apa. Because you are XLFL. I'm expecting best for the next 24 hours, especially again and again. I want to see vision. I want to see strategy for all of you, especially managing change.
Gimana hari lo? Masih basi? Basi. Penuhi duniamu dengan hal-hal yang kamu suka. Dengan paket data tanpa batas. XL My Prio Unlimited. Pengalaman unlimited sebenarnya. Tidak ada yang tidak bisa. Kalimat itu memang selalu menjadi inspirasi kami di OCBC NISP. Mendorong kami untuk berani mencoba hal baru dan juga menjadi semangat dalam setiap perjalanan yang kami lalui. Perjalanan yang tak selalu mudah, dengan berbagai krisis dan gelombang yang harus ditaklukkan. Seiring waktu yang berjalan, pengalaman menjadikan bank kami selalu siap menghadapi tantangan, siap berdaya bersama individu terbaik, dan siap berkolaborasi untuk sesama. 79 tahun kami telah melaju, tapi perjalanan masih seperti baru dimulai. Layaknya kapal yang terus bergerak maju di lautan, kami masih akan terus berinovasi dan bertransformasi untuk masa depan. Menuju 80 tahun, kini kalimat tidak ada yang tidak bisa juga memiliki arti tentang bagaimana kamu, kami, dan kita semua dapat bersama-sama berperan lebih dalam mengemudikan kapal besar yang siap melaju jauh bernama Indonesia. Selamat datang di Sisternet, rumah digital perempuan Indonesia mendapatkan berbagai macam konten inspiratif dan edukatif. Dalam aplikasi Sisternet, terdapat fitur untuk mendukung perempuan Indonesia mandiri dalam meningkatkan kualitas hidup, menyediakan pendampingan digital untuk perempuan Indonesia melalui konten edukatif dan inspiratif, kelas online, offline secara gratis. Jadi lebih baik mendapatkan edukasi dalam meningkatkan soft skill para perempuan Indonesia dari artikel dan video yang tersedia di sini. Jadi lebih baik mengikuti kelas edukasi secara gratis dengan menghadirkan narasumber profesional di bidangnya masing-masing. Dengan adanya aplikasi Sisternet, diharapkan para perempuan Indonesia dapat memberikan manfaat untuk perempuan lainnya dan juga menghasilkan generasi terbaik. Download aplikasinya sekarang. Ikuti kelas edukasinya dan nikmati lebih dari 12.000 modul edukasi untuk kamu secara gratis. Untuk perempuan Indonesia, jadi lebih baik. Perempuan pintar, semua pintar. Halo, selamat malam semuanya. Selamat datang kembali di kelas webinar Pintarnya Sisternet. Hari ini dan besok ya, kita berada di keseruan Festival Webinar Pintar, di mana teman-teman akan mendapatkan banyak materi atau wawasan baru dari para ahli gitu ya, terutama di bidang marketing gitu. Kita mau lihat ya tren di 2021 itu untuk pelaku UMKM apa saja. Makanya banyak kelas-kelas yang diadakan selama 2 hari ini. Nah, ini adalah kelas ke-6 nih. Saya di sini di kelas membuat konten plan marketing yang booming di 2021 dan saya ditemani oleh Kak Keke hari ini. Halo Kak Keke, saya boleh sapa-sapa dulu ya? Boleh. Apa kabar Kak? Halo Mbak Ellen, alhamdulillah baik.
Wah, senang mendengarnya. Pasti sudah tidak sabar lagi untuk bisa berbagi dengan teman-teman atau sisters yang ada di sini ya. Oke. Yap. Baik Kak Keke, mungkin sebelum memulai saya juga memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ellen Kusuma. Saya adalah koinisiator dari gerakan dan komunitas Kesengsem Lasem yang hari ini akan menjadi moderator selama 1,5 jam menemani Kak Keke dan teman-teman Sisternet. Sebelum saya memulai gitu ya, mungkin kenapa sih hari ini kita membahas atau membuat kelas atau berada di kelas membuat konten plan marketing yang booming di 2021. Karena konten yang booming itu bisa diartikan sebagai konten yang isinya mampu memancing followers untuk mencari tahu lebih dalam lagi tentang konten tersebut dan membagikannya ke orang lain. Permasalahannya, bagaimana sih cara membuat konten tersebut menjadi booming dan dilihat banyak orang? Nah, ini harus kita pelajari dari Kak Keke hari ini ya, terutama buat kita atau kamu yang menggunakannya sebagai salah satu strategi digital marketing yang untuk berjualan online. Nah, di kelas ini akan dibahas bagaimana strategi untuk membuat konten plan yang tepat gitu. Jadi Kak Keke yang handal ini ya, seorang YouTube content creator, juga co-founder dari Lokapoint yang akan berbagi di kelas webinar pintar malam ini. Teman-teman, sebelum kita memulai, benar-benar memulai ini ya, mungkin kenalan dulu sama Sisternet yang menjadi tuan rumah acara hari ini gitu. Mungkin teman-teman ada yang baru tahu atau baru mengenal gitu ya Sisternet itu. Nah, Sisternet adalah salah satu CSR program XL Aksiata yang bertujuan memberikan manfaat dan edukasi yang fokusnya untuk pelaku UMKM, utamanya perempuan di Indonesia. Jadi fokusnya itu supaya pelaku UMKM perempuan di Indonesia itu jadi lebih baik. Banyak kelas online sudah dijalankan oleh Sisternet. Namun di penghujung tahun 2020 ini, Sisternet ingin memberikan gambaran kepada para perempuan Indonesia untuk dapat melihat tren apa saja yang akan booming di tahun 2021 dengan menghadirkan para ahli di bidang masing-masing. Untuk para peserta yang sudah mengikuti kelas di Festival Webinar Pintar ini dapat langsung mengikuti kompetisi modal pintar dan dapatkan hadiah dengan total sebesar 50 juta rupiah untuk pengembangan bisnis yang didukung oleh Bank OCBC NISP agar bisa maju terus dan melaju jauh di tahun 2021. Cara yang mudah sekali loh. Teman-teman tinggal submit artikel di website Sisternet atau bisa langsung klik link www.sisternet.co.id/modalpintar atau lebih mudah lagi teman-teman bisa follow Instagram @sisternetid untuk mendapatkan informasinya gitu. Tidak hanya informasi tentang kompetisi modal pintar, teman-teman juga bisa mendapatkan informasi seperti kelas-kelas webinar pintar yang dilaksanakan oleh Sisternet selama 2 hari ini sampai besok loh teman-teman. Nah, saya juga ingin menyampaikan bahwa teman-teman bisa share keseruan kelas webinar pintar dan posting di Instagram Story, terus tag Sisternet ID, terus bisa berkesempatan meraih hadiah pulsa XL atau aksi sebesar Rp50.000 untuk 3 orang yang beruntung. Nah, oke, saya sudah cukup panjang itu ya menyampaikannya. Kita siap-siap nih ya, Kak Keke siap-siap ya untuk sharing materinya. Saya ingin menjelaskan sedikit lagi tata cara sebelum kelas dimulai. Teman-teman nanti ada sesi Q&A, teman-teman bisa bertanya di kolom chat, bisa bertanya di kolom Q&A, ataupun bisa bertanya dengan raise hand. Jadi bisa ngobrol langsung atau bertanya langsung pada Kak Keke. Nah, selama Kak Keke memaparkan materinya, teman-teman tolong siapkan notes ya atau alat tulis gitu ya supaya nanti kalau ada materi-materi penting atau poin-poin penting itu tidak kelewatan gitu ya. Oke, saya tidak berpanjang lebar lagi. Kak Keke, the floor is yours. Oke. Terima kasih banyak Mbak Ellen untuk kesempatannya. Nah, aku akan sambil share screen ya mungkin teman-teman. Untuk sesi kali ini tadi udah dibuka dengan sangat cantik oleh Mbak Ellen. Jadi hari ini tuh kita akan banyak ngobrol-ngobrol soal konten ya. Mungkin teman-teman udah ada beberapa yang terbiasa mendengar kata-kata konten di beberapa tahun terakhir, terus mungkin dengar ada beberapa orang yang profesinya bahkan sebagai content creator. Nah, itu kenapa nih sekarang kok muncul slogan katanya content is the king. Nah, kita akan belajar sih sebenarnya gimana sih cara bikinnya, Kak? Aku juga pengen join di Hype nih, gimana bikin konten dan lain-lain. Kita akan bahas di hari ini. Sebelumnya, tapi perkenalkan dulu teman-teman, mungkin banyak banget yang belum kenal. Nama aku Keke Genio, aku adalah Chief Marketing Officer sekaligus co-founder dari Lokapoint. Lokapoint itu adalah sebuah online booking platform gitu untuk akomodasi berbasis lokal teman-teman. Jadi nanti cek aja ya, boleh lokapoint.com.
Terus habis itu nyambi bisnis, aku juga content creator di YouTube, suka bikin-bikin video-video terkait edukasi, pembelajaran soal marketing juga, entrepreneurship, dan masih banyak lagi. Boleh dicek nanti. Sekarang masih cukup baru sebenarnya, masih punya di hampir 150 ribuan subscribers. Nanti Mbak Ellen juga harus subscribe ya, Mbak Ellen kalau belum subscribe. Promosi dikit deh Mbak Ellen, ya nggak apa-apa ya. Boleh dong. Oke, nah terus habis itu teman-teman, aku juga sebelumnya pernah menjadi business analyst di Marketplace Inc. Itu salah satu consulting firm yang khusus di bidang marketing. Jadi aku emang cukup menggeluti ya, menyelami dunia-dunia marketing. Terus habis itu aku juga sempat kuliah di SBM Institut Teknologi Bandung. Terus angkatannya jangan ditanya ya teman-teman ya, kalau angkatannya ditanya ntar ketahuan umur gue ya. Kita lanjut aja. Oke. Sip. Nah, hari ini aku akan bagi menjadi 3. Jadi dalam 1,5 jam ke depan kita akan ngobrol-ngobrol, diskusi soal apa sih content marketing dan kenapa harus content marketing gitu. Step by step-nya nanti seperti apa, cara bikinnya, serta kira-kira ide atau tren yang sebaiknya teman-teman ketahui untuk persiapan di tahun 2021 itu seperti apa. Nanti kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, boleh langsung aja teman-teman, nanti ada disediakan kolom chat-nya gitu ya, Mbak Ellen ya? Oke. Iya, betul sekali Kak Keke. Ada kolom Q&A, atau kalau misalnya susah gitu ya nyarinya, kalau misalnya pakai handphone, bisa langsung di kolom chat, nanti dibacakan. Oke, sip. Berarti kita all good ya. Kita langsung masuk aja. Kenapa sih Kak sebenarnya harus content marketing? Sebenarnya apa sih ini content marketing gitu? Mungkin banyak yang itu tadi suka dengar soal konten, tapi sebenarnya belum tahu nih sebenarnya konten itu apa gitu ya. Nah gini teman-teman, jadi mungkin teman-teman juga udah familiar sama istilah ads. Nah sebenarnya apa sih bedanya antara ads dan juga content marketing? Nah, yang pertama, ads itu lebih ke show. Jadi menunjukkan di mana kita itu biasanya sebagai pengiklan, kita secara eksplisit, directly menyampaikan pesan terkait advertising kita. Entah gambar produk dan lain-lain itu lebih direktif. Nah, tapi kalau misalnya content marketing di sini itu sifatnya lebih nurturing, yang artinya adalah kita di sini tuh lebih membangun gitu hubungan dengan customer kita. Jadi kalau misalnya yang ads tadi sudut pandangnya bisnis banget, bisnis pengen menyampaikan apa, tapi kalau di nurturing kita itu mendengar apa sih yang sebenarnya customer pengen denger gitu, atau yang pengen mereka terima dari kita. Terus habis itu yang kedua, kalau ads itu biasanya lebih instan. Jadi karena ya mungkin teman-teman udah familiar ya beberapa sama sosial media pada bisa nge-ads dan itu caranya sebenarnya cukup simple teman-teman. Ads itu instan banget. Sedangkan ketika kita ngobrolin content marketing itu adalah obrolan long term strategi sebenarnya. Jadi kita di sini kita nggak selalu nge-push ini produk gengs, beli, ayo beli, tapi yang kita berusaha bangun nggak cuma transactional relationship sama customer kita, tapi juga yang long term gitu. Nah, terus habis itu yang ketiga, bedanya ads sama content marketing adalah tentang kalau ads itu lebih ke talking, kalau content marketing itu talking with. Nah, mungkin di sini udah bisa agak ketebak sedikit ya. Jadi kalau ads itu kita lebih ngobrol satu arah, teman-teman. Tapi kalau content marketing itu kita itu benar-benar ngobrol, kita menyampaikan sesuatu dan meminta interaksi dari customer kita. Interaksinya itu kalau dalam content marketing ada macam-macam ya, teman-teman. Bisa dari komen, like itu juga bentuk interaksi, diskusi dan lain-lain gitu. Jadi harapannya kalau ads ya kita searah, tapi kalau content marketing harapannya lebih dari itu. Dan yang terakhir bedanya nih ya, kalau berdasarkan pengalaman aku adalah ads itu biasanya lebih general teman-teman. Jadi kita pengen goals-nya adalah pokoknya pesan kita tentang produk atau layanan ini tuh harus nyampe ke sekian ribu orang di kota ini gitu. Nah, tapi kalau content marketing itu yang kita cari adalah sesuatu yang spesifik. Kita pengen konten kita itu didengar oleh orang-orang yang tepat. Jadi ini benar-benar kita lebih kenal gitu loh. Bukan cuma dari demographic profile-nya doang, tapi kita kenal kira-kira seperti apa sih yang mereka pengen. Nanti dibahas kok di belakang. Oke, nah
Jadi mungkin teman-teman biar menguatkan lagi nih motivasinya untuk ikutan sampai 1,5 jam ke depan, aku akan jelasin sebenarnya kenapa sih konten marketing itu penting buat teman-teman apalagi yang baru bangun bisnis gitu. Nah, yang paling pertama adalah teman-teman bisa mendapatkan social media traction yang lebih tinggi. Traction di sini bentuknya juga macam-macam teman-teman. Bisa yang tadinya bingung, aduh followers aku kok sedikit Kak. Mungkin dengan konten marketing bisa mendapatkan followers lebih banyak. Atau sebelumnya, aduh Kak kok sepi ya postingan aku nggak ada yang komen, nggak ada yang like. Dengan konten marketing, aku yakin dengan jam terbang pasti akan bisa mendapatkan traction yang lebih bagus gitu. Jadi ini salah satu goals-nya kita. Nah, aku mau kasih contoh dulu di bisnis aku, Lokapoint itu pas banget di akhir tahun kemarin kita tuh sempet bikin konten Insta Story doang 1 lembar itu isinya tentang kita bikin kayak bingo gitu. Kalau Mbak Ellen tahu jadi kayak kita tuh bikin kotak gitu, ada beberapa kotak kali kotak. Itu isinya adalah nama kota-kota yang kira-kira pernah dikunjungin sama audiens, tinggal dilingkarin lalu diupload di Insta Story tag @lokapoint. Simple banget gamenya, kontennya, tapi dengan kayak gitu kita bisa generate hampir 15K followers kita di Instagram. Itu sebenarnya overnight itu bisa dibilang kayak 2 minggu doang kita dapetin 15K followers di Instagram. Padahal sebelumnya ya kita masih di belasan K gitu. Jadi konten itu bisa se-powerful itu ketika nemu momentumnya pas banget karena waktu itu orang ya siapa sih yang nggak mau istilahnya kalau di Instagram tuh agak-agak menunjukkan gitu ya, kasarnya pamer gitu. Aku udah pernah ke kota ini. Jadi aku nanti bisa bingo nih, banyak banget yang bisa aku lingkarin dari listnya Lokapoint. Nah, itu sebenarnya yang kita eksploitasi dan kita jadikan konten, feeling seperti itu. Terus habis itu yang kedua, kenapa sih harus konten marketing adalah selanjutnya kita tuh bisa generating leads. Leads di sini tuh maksudnya adalah potential buyer untuk teman-teman yang entah jualan apapun ya, mau teman-teman fashion, mau teman-teman kulineri, dan macam-macam deh. Pasti teman-teman butuh leads dong, ya orang-orang yang berpotensi untuk jadi customer kalian. Dan dengan konten marketing, kalian tuh bisa lebih menarik orang-orang ini agar penasaran nih sama kalian. Dan jangan lupa nanti itu biasanya di konten marketing jangan lupa ditambahin istilahnya tuh call to action biar leads yang tadinya leads itu bisa berubah menjadi ke step selanjutnya yaitu konversi menjadi pembeli beneran. Nah, ini yang kadang suka miss ya. Jadi orang tuh posting aja pokoknya foto bagus. Terus abis itu caption panjang. Tapi di akhir postingannya nggak ada. Terus aku harus hubungin kemana nih? Kalau misalnya pengen tahu lebih banyak soal bisnis ini. Atau di bio IG-nya juga nggak ada nih. Kontak kemana ini sebenarnya ya. Jadi orang juga males gitu kalau dipersulit kayak gitu. Jadi untuk membuat conversion kita menjadi lebih tinggi ya dari leads ke pembeli beneran ya jangan lupa call to action itu tadi. Nah, terus habis itu ya, habis dari konversi nih teman-teman, yang keempat nih yang juga sangat penting sebenarnya adalah kita bisa meningkatkan audience retention. Audience retention adalah maksudnya orang-orang yang nanti ketika dia udah beli nih sekali, dia tuh nggak mudah lari ke kompetitor-kompetitor kita yang lain gitu, tapi dia akan tetap beli ke kita karena kita dia merasa konten kita tuh bagus. Jadi istilahnya kalau aku di YouTube itu mungkin yang agak keluar sedikit dari bisnis. Jadi konten itu sebenarnya adalah bentuk investasi buat teman-teman ya, entah dalam membangun personal brand atau membangun company brand. Itu tuh merupakan sebuah investasi gitu loh. Jadi konten marketing itu anggap aja kayak aset gitulah ya, akan terus mengenerate sesuatu yang positif di kemudian hari kalau teman-teman konsisten nih melakukannya. Terus yang ketiga adalah teman-teman bisa yang paling penting lagi membangun trust bersama audiensnya teman-teman. Jadi kalau teman-teman perhatikan nih, misalnya nih ada 2 merek hijab gitu. Satunya merek postingan-postingannya dia ngambil-ngambil dari internet. Terus habis itu uploadnya 3 bulan yang lalu terakhir. Sama mungkin bisa dibandingin sama konten yang benar-benar pure, dia foto-foto sendiri, terus dia rajin banget upload-uploadnya, seminggu sekali tetap ada interaksi gitu. Orang akan lebih percaya kemana nih ketika dia beli atau dia pengen repurchase lagi. Pasti dia akan lebih percaya ya udah deh yang ini aja deh, yang aktif aja, kira-kira adminnya balesnya cepet. Nah kayak gitu sih, konten marketing itu sangat dibutuhkan seperti itu. Oke, nah mungkin teman-teman udah mulai teryakinkan nih sekarang kira-kira, aduh Kak, oke, kok gitu aku mau nih ya, how to start nih Kak sekarang problemnya. Nah tenang aja, jadi kita akan bahas sebenarnya kurang lebih ada 5 step nih. Oke, nah yang pertama ya teman-teman,
Teman-teman harus coba kenali dulu target audiens teman-teman itu siapa. Dan seperti yang aku tadi sempat bahas sedikit ya, jadi dalam mengenali target audiens itu mungkin nggak cukup ya teman-teman cuman kenal demografiknya, mulai dari lokasi dia di mana, umur dia berapa, status pernikahan dia apa, dan lain-lain, sampai status pacaran mungkin ya kalau kalian mau bener-bener kepo, nggak tahu deh itu bisa ditemuin apa enggak dari customer kalian, itu bakal bagus banget teman-teman. Cuman bisa ditambah kayak mereka itu tertariknya di hal-hal seperti apa nih? Itu satu. Atau kedua, teman-teman cari tahu nih kira-kira orang-orang umur sekian itu influencer yang dia ikutin siapa? Apakah yang dia dengar itu Rachel V-nya? Apakah yang dia dengar itu lebih ke Najwa Shihab? Atau yang dia dengar itu Anya Geraldine, Awkarin? Itu bakal beda banget nanti ketika kalian bikin konten marketing, bahasa yang kalian pakai, tutur kata, bercandaan ya, jokes-jokes yang mau kalian lontarkan ke customer itu biar nyambung, kalian harus paham karakter mereka ini dulu sih. Gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman udah lakuin riset nih, teman-teman tinggal visualisasikan aja di semacam yang kotak-kotak ini istilahnya namanya business model canvas. Mungkin ada beberapa teman-teman yang udah familiar. Nah, biasanya aku akan banyak fokus ketika bikin bisnis model canvas itu di bagian customer segment yang aku kotakin di bagian kanan. Jadi explore siapa sih sebenarnya target audiens aku. Oke, itu yang pertama ya teman-teman ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, sok aja, langsung aja boleh di kolom komennya teman-teman. Oke, yang kedua adalah kita coba mengenali dulu nih, kira-kira channel apa ya Kak yang harus aku pakai. Kadang soalnya dilemanya gini Mbak Ellen, sering banget orang tuh pas awal buka bisnis, dia tuh bingung gitu. Jadi harus yang mana dulu ya? Apakah punya IG cukup? Apakah harus punya YouTube juga? Apakah harus punya tiga-tiganya gitu sama Twitter? Atau yang mana nih Kak sebenarnya yang harus aku pakai gitu ya? Nah, gini teman-teman, jadi sebenarnya ya FYI kan tadi kita sudah sempat bahas. Jadi sebenarnya konten marketing itu adalah dia itu sangat bervariasi banget bentuknya, formatnya. Dari video, dari foto, dari audio zaman sekarang ya. Semuanya itu sah, bisa diterima, medianya kalian terserah mau apa, tapi tujuannya adalah build a stronger relationship with your audience. Itu tujuan nomor paling wahid lah ya, paling satu. Dan mungkin di step ini yang aku suka ulik sebenarnya dari ke tahun ke tahun tuh adalah tiap dari bulat-bulat ini, icon-icon yang mungkin teman-teman udah kenal gitu ya. Teman-teman coba gali nih karakteristik masing-masing itu seperti apa dan kira-kira apakah teman-teman cocok nih pakai channel-channel ini untuk menjangkau audiens kalian yang udah kalian kenal di step sebelumnya tadi. Nah, ini nih. Di sini teman-teman misalnya aku kasih contoh beberapa ya. Misalnya buat IG nih. IG itu menurut beberapa riset ya atau kita sendiri sebenarnya bisa common sense lah ini. Jadi IG itu benar-benar gayanya sekarang tuh lebih santai. Jadi kalau misalnya teman-teman upload di IG mau serius-serius banget kayak misalnya upload di LinkedIn kayaknya kurang cocok kayak zaman sekarang. Jadi teman-teman harus pastikan agak lebih santai pembawaannya dan juga teman-teman bisa bawa sesuatu yang lebih entertaining konten-kontennya gitu. Tapi beda lagi nih mungkin sama apa nih pilih ya. Oke, YouTube aja YouTube karena usernya paling banyak juga di Indo. Jadi kalau YouTube itu bisa educating selain entertaining teman-teman dan biasanya ini lebih all in one sih ya YouTube itu dan basis dia itu video jadi agak beda dari Instagram. Kalau Instagram kita bisa lah kayak real interaction beneran dari Instastory tiap hari kita geber. Aku yakin kalian masih sanggup. Tapi kalau YouTube, upload YouTube tiap hari digeber, itu Atta Halilintar sama Ria Ricis sama Raffi Ahmad yang bisa, gengs. Upload YouTube tiap hari karena nggak gampang ya teman-teman upload konten terus-terusan di YouTube. Jadi karakternya karena emang beda, kalian tinggal sesuaikan aja. Kira-kira kalian mampunya juga di mana. Nah, terus habis itu di bagian kita pilih lagi, oh TikTok ya. Mungkin rising star-nya adalah tahun ini TikTok. Nah, TikTok ini karakternya kontennya benar-benar genuine. Ini yang aku surprise banget sih sama TikTok karena di mana dia itu antitesisnya sih Instagram banget. Kalau Instagram itu kontennya sangat-sangat di-prepare, full edit, full filter. Kalau TikTok lu pakai sendal, background berantakan, kagak apa-apa gitu. Malah orang malah lebih engage kalau dia tahu TikTok ini bukan iklan, tapi konten ini itu benar-benar konten yang dibikin untuk
entertainment atau untuk education, itu bisa di TikTok. Jadi kalau teman-teman di sini ya masih ada yang underestimating TikTok, hati-hati ketinggalan ya. Soalnya nanti khawatirnya di tahun 2021 ini bakal growing terus. Jadi teman-teman mulai kenalilah kira-kira cara mainnya TikTok tuh seperti apa. Ada juga LinkedIn, mungkin teman-teman juga beberapa udah pakai. LinkedIn tuh biasanya kalau teman-teman punya bisnis yang customer-nya itu B2B gitu ya. Jadi teman-teman company nih, terus mau jualan ke company yang lain, entah bentuk jasa fotografi misalnya, atau jasa trip organizer, itu kan B2B tuh. Nah, teman-teman bisa pakai LinkedIn dan karakternya ini LinkedIn lebih formal ya teman-teman. Dan kalau teman-teman pengen dapetin riset-riset, dapetin komen-komen feedback yang profesional, itu biasanya upload aja di LinkedIn. Orang-orang tuh kalau ngasih komen tuh niat-niat banget karena ya mereka for professional sake gitu. Oke, nanti boleh kalau misalnya teman-teman kayak pengen deep down deeper ke platform-platform tertentu, boleh nanti tanya aja di kolomnya. Jadi udah ada 3. Nah, teman-teman harus tahu nih kira-kira tujuan teman-teman dalam membuat konten itu kira-kira apa. Soalnya ada macam-macam ya. Tadi udah aku sebutin beberapa, ada educating, apakah itu entertaining, menghibur. Sebenarnya ada lagi nih jenis yang lain. Apakah itu convincing, apakah itu untuk inspire. Nah, ini macam-macam. Dan mungkin aku jelasin dulu ya biar agak dari atas biar nggak bingung. Jadi kalau teman-teman perhatikan ya, ketika orang membeli produk, mereka itu punya yang namanya customer journey kan teman-teman. Perjalanan mereka sampai akhirnya menemukan teman-teman ya. Nah, yang dilalui itu biasanya ada 5 step ini teman-teman. Dari aware, ya, dia peduli dulu, dia tahu dulu, lalu appeal, dia mulai tertarik dulu nih. Apaan tuh? Apaan tuh? Gitu. Terus dia mulai nanya, ask apa sih ini sebenarnya brand ini produknya apa sih? Terus dia mulai melakukan act, akhirnya dia beli dan advocate itu maksudnya dia merekomendasikan ke orang lain. Nah, di setiap step ini kita punya goal sendiri-sendiri teman-teman dan teman-teman bisa sesuaikan konten serta mungkin channel yang teman-teman pakai untuk melakukan hal-hal ini. Ini aku kasih ilustrasi contoh mungkin biar lebih gampang dipahamin ya. Misalnya ketika dulu Gojek baru memperkenalkan aplikasinya misal ya. Jadi mereka itu adalah yang pertama mereka membuat orang aware dulu dengan cara para drivernya dipakein jaket hijau, dipakein helm hijau yang nyentrong, yang logonya gede banget. Pas kita jalan ke depan kantor, terus abis itu lihat itu kenapa ya orang-orang pada naik-naik yang jaket hijau-hijau, mulai ada awareness di situ, mulai ada rasa penasaran, ya gara-gara OOH media misalnya, out of home media gitu. Terus abis itu akhirnya ya dia itu masih belum tertarik nih untuk download atau kepo. Terus habis itu dia lihat HP. Lah, ini di sosmed kok ada ya konten-konten yang lagi bahas tentang Gojek atau misalnya Grab gitu. Online-online ini. Loh, kok ada ya? Tapi ini sepertinya bukan jodohku, tapi aku coba tanya-tanya dulu deh ke teman-teman yang lain. Nah, habis itu dia mulai ask nih. Dia tanya ke temen, tertarik, habis itu temen bilang, kebetulan ada promo loh untuk first rider. Nah, terus akhir itu gara-gara ada promo tadi, dia akhirnya melakukan action di sini, dia cobain dan dia ternyata puas, ketagihan dan dia akhirnya coba rekomendasiin ke temennya dengan cara ya dia kasih kode referral. Kalau dia rekomendasiin dia dapat duit, temennya juga dapat promo juga. Jadi flow-nya itu mungkin ini aku pakai contoh tadi karena mungkin lebih lengkap dan aku juga mengalami dari awal melihat pertama kali ya jaket-jaket hijau ini kenapa ada apa ini sampai akhirnya benar-benar sekarang tuh ya advocate. Sekarang mungkin lebih aneh kali ya kalau orang udah nggak pakai ride hailing app, entah yang Grab, entah yang Gojek, kayaknya aneh sekarang zaman sekarang udah sampai berubah banget. Nah, kesuksesannya itu dibalik itu adalah mengetahui sebenarnya apa sih tujuan dari konten-konten yang dia buat. Nah, terus habis itu selanjutnya teman-teman jangan bingung ya, ketika teman-teman nanti udah menentukan ada beberapa nih macam-macam nih yang aku mau pakai Kak channelnya gitu. Terus teman-teman galau, aduh tapi kayaknya aku nggak sanggup gitu, nanti aku lupa, aku nggak ada ide kalau harus ngisi sebanyak itu, pasti ada yang terbengkalai. Tenang aja, kalau aku biasanya itu pasti pakai konten kalender, simple, kayak gini aja sebenarnya cukup, kayak kalender biasa. Ini basically cuman ngerekap
channel kalian ada apa aja. Misalnya di sini Instagram, LinkedIn, FB Ads, WhatsApp sama YouTube gitu. Nah, tanggalnya tanggal berapa? Ini ceritanya waktu Februari, zaman-zaman Valentine. Nah, ini yang aku tulis adalah ya udah, kita mau upload konten apa, tinggal teman-teman plot aja di situ. Pluk 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 gitu. Nah, sebenarnya kenapa sih Kak harus bikin konten kalender? Nah, itu tadi teman-teman. Yang pertama, itu membantu banget buat teman-teman yang pengen konsisten dalam producing konten. Ini akan membantu ketika teman-teman nanti itu mentok nih, nggak ada ide untuk posting di tanggal 22, tapi karena teman-teman udah bikin konten kalender, teman-teman gampang aja ya udah tinggal oh ya udah sekarang jadwalnya ini gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua yang nggak kalah penting adalah teman-teman jadi tahu, teman-teman bisa mapping kira-kira produktivitas dari setiap marketing channel itu paling tinggi itu di mana? Di bagian mana sih ini postingan yang paling banyak? Kalau dilihat kasat mata sebenarnya berarti yang paling banyak aku tuh banyak pakai WhatsApp sama Instagram gitu ya. Berarti ya memang nggak apa-apa, nggak masalah sebenarnya. Kalau teman-teman mengutamakan dua channel ini, berarti nanti teman-teman di budgeting untuk kontennya teman-teman sesuaikan. Karena penjadwalan untuk Instagram dan WhatsApp lebih banyak, ya udah aku lebih banyakin budget di situ. Sisanya mungkin lebih ke pelengkap aja untuk melengkapi customer journey yang tadi aku jelasin gitu. Oke, nah terus habis itu, nah yang ketiga kenapanya adalah teman-teman bisa membuat konten itu menjadi lebih accountable. Jadi sebenarnya membuat konten itu nggak bisa kayak sporadis aja gitu ya. Ya udah asal upload. Kalau mood upload bisa 7 kali seminggu gitu. Tapi kalau udah lagi mentok, lagi nggak mood ya teman-teman ya udahlah skip dulu deh 1 bulan gitu. Nah ini akan membuat sebenarnya konten kalender ini lebih accountable. Jadi nanti teman-teman itu bisa share ya file teman-teman bersama tim yang lain. Jadi saling tahu nih orang sales kira-kira oh sekarang tuh lagi Valentine ya konten-kontennya. Ya udah deh, kalau gitu aku bikin promo untuk couple aja deh gitu. Atau misalnya orang finance. Kalau misalnya ini di-share ke orang finance kan dia tahu nih kira-kira budgetnya harus berapa ya biar bisa si konten-konten ini jalan gitu, terproduksi dengan baik. Tuh teman-teman, nggak usah ribet-ribet sih sebenarnya, apalagi masih awal. Simple banget, kayak gini aja sebenarnya udah cukup. Oke, nah yang terakhir, yang kelima, kalau dalam how to-nya adalah, ini yang juga tidak kalah penting ya teman-teman. Jadi dari ya si potensial customer yang tadi teman-teman udah rekam ya siapa aja, ada si Tini, Tunu, Teno, Tono, macam-macam ya di sini yang udah teman-teman tarik lewat konten-konten teman-teman yang asik-asik tadi, teman-teman harus hitung nih kira-kira konversinya untuk orang-orang yang akhirnya beneran menjadi customer itu seberapa banyak. Nah, itu harus teman-teman coba hitung. Dan sebenarnya cara menghitungnya ini nggak terlalu ribet-ribet banget teman-teman, tenang aja. Karena teman-teman bisa manfaatin kayak Excel, terus abis itu mungkin customer feedback, macam-macam ya untuk riset-riset. Jadi teman-teman bisa tahu dari prosesnya mulai dari discovery, engagement, dia consideration, sampai conversion berapa. Ini biar kebayang, aku akan kasih contoh dari kasus aku sendiri kali ya. Jadi pas di Lokapoint itu, aku bener-bener ukur nih, result dari marketing aku tuh seperti apa. Jadi ketika misalnya aku bikin konten video di Instagram sekian juta, habis itu aku bikin konten ads sekian juta. Nah, terus habis itu aku lihat nih, akhirnya yang orang-orang beneran visit website aku berapa, beneran ngevisit website, ngevisit WhatsApp customer service aku berapa nomor. Nah, itu aku catat dulu ya, kira-kira berapa persen ke berapa persen. Terus habis itu aku catat juga nih, yang akhirnya orang itu beneran mau beli, mau stay pakai Lokapoint. Nah, itu berapa orang? Misalnya dari tadi ya kita habisin 10 juta, oh ternyata yang jadi sales itu di kisaran 5 juta, cuman jadi 5 juta. Oh, berarti konversinya baru di 50%. Misal kayak gitu, teman-teman. Sesimpel itu sih sebenarnya. Oke, nah ini sebenarnya agak cepet ya. Abis ini tuh aku pengen jelasin ke teman-teman beberapa tren konten yang mungkin teman-teman bisa lakukan nih. Ada macam-macam. Ini aku udah rekap ada 4 kira-kira. Nah, yang pertama di sini ada konten-konten soal perjuangan ya. Kalau teman-teman amatin ya di TikTok itu
bisnis-bisnis itu biasanya nggak bikin konten seperti di Instagram. Nah, ini makanya aku tadi udah jelasin karakter mereka tuh 2 platform ini, Instagram sama TikTok ini beneran beda banget, bertolak belakang. Kalau tadi Instagram itu bener-bener, well touch banget, diedit dan lain-lain. Jadi kita kalau mau upload produk, ya udah harus ada photoshoot, harus ada artisnya, habis itu harus ada di make up-in, influencer-nya, dan lain-lain. Cuman kalau misalnya di TikTok, teman-teman sangat-sangat tidak masalah ya teman-teman kalau misalnya, teman-teman pakainya lebih ke video, gimana caranya aku membangun bisnis ini dari nol. Bisa misalnya seperti itu, atau aku bikin, sebenarnya baju ini itu gimana sih cara cutting-cutting-nya, gimana akhirnya dia itu, bisa menjadi bentukan seperti ini, gitu. Bahkan aku sempat lihat kemarin itu Prada tuh juga bikin kayak gitu di TikTok. Jadi dia menunjukkan, kayak apa sih sebenarnya tas-tas Prada itu diproduksi gitu, misal kayak gitu. Nah, terus habis itu ini macam-macam ya, aku juga pernah lihat, salah satu ride hailing apps, dia itu membuat sebuah, ini, jadi dia itu meng-highlight kisah-kisah kira-kira driver-driver siapa yang sangat-sangat inspiratif. Yang dia itu berjuang buat anak-anaknya, biar anaknya itu bisa sekolah, tetap bisa makan dan lain-lain dengan dia tetap menarik walaupun sedang pandemi. Itu dia jadikan konten dan justru gara-gara ada konten ini akhirnya kayak pecah gitu loh. Orang-orang kayak lebih simpatik lagi nih ke brand ini akhirnya, ini perhatian banget ya sama merchant-merchant-nya, sama driver-driver-nya. Jadi dia orang-orang audiens jadi lebih engage. Ada lagi mungkin dari testimoni customer juga. Jadi kata orang itu, orang zaman sekarang tuh lebih percaya ke omongan customer ya daripada omongan brand-nya itu sendiri. Nah, that's why bukan jangan pakai sih, kurangin pakai advertising tadi karena biasanya advertising itu ya kita ngomong sesuatu yang pengen kita sampaikan yang menurut kita benar gitu. Tapi kadang-kadang orang sebenarnya nggak dengerin, yang dia dengerin adalah gimana pengalaman customer lain. Nah, jadi ketika ya itu balik lagi, ketika bikin konten perjuangan, teman-teman bisa bikin konten testimoni customer pertama kalian. Kalian interview satu-satu, kasih review jujur kayak gimana, terus habis itu minta tolong ke mereka untuk, upload review-reviewnya di sosial media, misalnya seperti itu. Dan macam-macam sih, ini yang aku tadi ceritain perjuangan seorang ayah demi keluarga. Nah, ini mau bantu gimana, kayak gitu-gitu. Terus habis itu, di sini, ya Allah niat awal jualan online itu supaya bisa bantu bayar hutang orang tua. Wah, ini udah nyes banget nih kalau orang Indonesia ya, udah dibawa-bawa orang tua, aduh kasihan, ya udah dibeli aja gitu. Terus yang ini yang paling pertama, oh ada dari Mas Riko Huang nih, ngecek-ngecek barang ya, dengan caption kerja keras bagai kuda, liburan keras bagai raja. Baik, siap Bang ya. Jadi dia menunjukkan nih sebenarnya aktivitas sehari-hari di samping dia akhirnya mendapatkan final result dia, hasil-hasil pencapaian kesuksesan dia itu seperti apa, jadi semua ditunjukin gitu. Ini teman-teman dari sini udah agak terinspirasi ya, ini baru mungkin idea yang pertama, coba sekarang pikirin, di brainstorm kira-kira apa ya, ide konten perjuangan atau behind the scene lah istilahnya bisa teman-teman sampaikan. Silahkan coba, nanti boleh, komen-komen aja nanti di kolom question-nya, nanti kita bisa, bantu komen bareng-bareng. Oke, yang kedua ya, ini mungkin yang masih nganggap educational content tuh kayaknya nggak cocok di TikTok. Atau educational content itu kan kayaknya lebih ke training-training, lebih ke yang formal-formal gitu. Kayaknya nggak ada yang mau deh Kak, kayak dengerin. Nah ini jangan salah ya teman-teman ya, karena ternyata aku juga baru mengamati di TikTok itu sekarang itu konten education tuh malah yang jauh lebih naik daripada konten-konten entertainment-nya, daripada yang joget-joget biasa ya anak-anak Gen Z itu. Ini anak Gen Z no offense ya, ini maksudnya kayak, awalnya kan TikTok itu benar-benar untuk, nari-nari, sekarang tuh malah banyak juga tips-tips bisnis yang dibawa sama orang-orang, ditaruh di dalam, sebuah platform biar itu disebut educational content gitu. Sebenarnya ini ada banyak banget ya contohnya, kalau kalian lihat di layar itu ada misalnya low budget product photoshoot gitu. Jadi diajarin gimana sih cara melakukan photoshoot produk di rumah. Nah, ini keren sih. Ini sangat-sangat insightful
Dan kerennya se-insightful itu tapi bisa disajikan dalam waktu yang sangat singkat 15 sampai 60 detik doang. Nah, ini karakternya tadi yang aku udah jelasin sebelumnya, karena platform ini dengan YouTube misalnya itu beda banget. Kalau YouTube ngajarin photoshoot itu mungkin dia butuh 5 sampai 10 menit. Jadi orangnya ngomong dulu, jelasin, ada scene-scene gimana dia photoshoot-nya. Kalau di TikTok udah pokoknya bite size banget ya, satu kali gigit udah dapat banyak, gimana caranya audiens bisa kayak gitu. Ini kalau nggak salah video ini cepet banget ya, sekitar 25 detikan. Cepet banget, tapi langsung udah dapat message-nya. Mungkin nanti next teman-teman berarti kalau bikin educational content dari sini, oh berarti harus bikinnya sesingkat mungkin, bite size, padat, tapi catchy gitu. Nah itu gimana? Nah mungkin bisa dipakai tadi tips-tips yang tadi. Oke, nah selanjutnya yang kedua, teman-teman, di sini ada contoh, tips menjawab customer. Ya, gimana sih sebenarnya cara menjawab customer yang bilang, "Oh ya Kak, saya pikir-pikir dulu ya," gitu. Tuh mungkin Mbak Ellen ini ya, jangan-jangan ini maksudnya Mbak Ellen ini customer. Enggak ya Mbak Ellen ya, langsung beli ya, ini kayaknya kalau Mbak Ellen. Oke, nah ini, salah satu si Christina Lee, dia bikin konten-konten lumayan banyak soal educational content, dan itu bener-bener engaging sih menurut aku. Karena biasanya angle yang diambil di educational content, kalau misalnya, zaman dulu itu kan benar-benar harus yang as a whole gitu. Jadi 2 SKS kuliah kalau bisa dirangkum 15 menit gitu. Target kita kan kayak gitu. Jadi langsung terstruktur semua. Tapi kalau zaman sekarang educational content itu masuknya satu cuil, itu kayak orang-orang lebih seneng. Ini bayangkan ya, ini cuman educational content yang cuman membahas gimana kok customer pikir-pikir dulu. Cuman customer service, tapi lebih di-zoom in lagi untuk gimana kalau kita dapat case seperti ini gitu, kasus yang seperti ini. Cara menjawabnya seperti apa. Jadi tips yang kedua untuk educational content, mungkin nanti kalau teman-teman udah kebayang nih, aduh aku mau bikin habis pulang dari seminar ini. Nah, teman-teman bisa cari kira-kira apa ya, di-zoom in aja. Dan mungkin agak sedikit tips, educational content tuh sebenarnya nggak usah kayak terlalu, "Aduh Kak, aku nggak pinter," atau "Aku nggak tahu pas kuliah aku ngapain," atau "Aku tuh sebenarnya bukan jurusan bisnis, jadi nggak tahu yang begini-begini, makanya ikutan Sisternet Kak, gimana mau ngajarin orang, gue aja masih ikutan Sisternet," gitu ya. Nah, tapi sebenarnya gini teman-teman, misalnya teman-teman itu jualan makanan atau teman-teman tuh jualan fashion gitu. Nah, industrinya itu kan sebenarnya fashion dan kulineri ya. Nah, kulineri sendiri itu banyak banget loh yang bisa dieksplor dari educational content. Kalian zoom in aja, ambil satu sisi. Misalnya, gimana sih sebenarnya cara packaging? Bikin packaging buat keripik-keripikan biar nggak cepet ayem gitu keripiknya. Atau teman-teman dari yang segi fashion, gimana sih sebenarnya nego harga ke supplier? Itu zoom in banget sebenarnya production, kalian zoom in, negotiation, kalian zoom in lagi khusus untuk supplier fashion. Jadi, banyak banget ya sebenarnya idenya ketika coba dieksplor, makanya banyak-banyak nonton educational content di platform lain yang dibikin sama kreator lain biar teman-teman terinspirasi gitu ya, mungkin setelah dari sini. Nah, terus ini yang ketiga ada lagi nih salah satu contohnya menarik juga, awalnya sebulan cuma keju 1 botol. Oh, oke, ini sebenarnya masih agak sedikit nyambung ya sama yang Kejual kayaknya kemarin. itu, Mbak. Hah? Siapa ini? Awalnya sebulan cuma kejual 10 botol kayaknya. Soalnya saya Oh, tahu juga keju. Baik baik jual. baik. Sekarang wow, awalnya jualan. Oke, ini mungkin masih nyambung sama yang sama yang tren yang tadi ya, yang inspiring people dari, konten-konten perjuangannya. Nah, di sini dia, menunjukkan nih cerita, tapi yang serunya dari konten marketing itu, kita tuh nggak secara eksplisit jualan gitu loh. Kadang itu kita cuma nunjukin, oke, ini ada golden bees, ini packaging-nya seperti ini. Gua nggak bilang lu harus beli, gua nggak bilang lu harus visit Instagram gue, tapi ini packaging-nya. Pokoknya ini yang gua pakai di video. Orang tuh nanti penasaran sendiri gitu loh, "Apaan sih golden bees? Apa sih ini jualan 1 ton?" Pasti ntar dia akan kepo-kepo konten-konten kita di platform-platform kita yang lain. Misalnya kayak gitu. Menarik ya. Nah, ini juga aku beberapa kali bikin konten, ya ini bukan promosi ya teman-teman, ampuni aku. Jadi ini itu, aku bikin beberapa juga, konten-konten soal marketing sama bisnis gitu.
Jadi ya ngambilnya itu tadi ya mungkin tipsnya kalau aku sih pakainya itu selalu, Mbak, aku tuh bikinnya jelas gitu, gimana caranya ketika aku bikin konten educational, orang tuh langsung bisa bayangin aku tuh pengen ngobrolin soal apa. Ada berapa yang bisa diekspektasi. Misalnya aku mau bikin tips cara membuat konten kayak gini. Nah, dari awal tuh aku udah bilang di judul, oke, ini akan ada 3 step by step gimana cara membuat konten marketing. Atau misalnya aku bikin juga nih, apa nih, menghemat ya. Oh, 3 aplikasi buat bikin Instagram makin terlihat pro. Nah, itu aku jelas gitu loh, jadi nggak mau bertele-tele, tapi dari depan aku udah mengikat dulu orang-orang, kalau dia nggak finish sampai 3, kayaknya nggak bisa tidur gitu. Jadi harus mau nggak mau kita tuntut, ya ini urutannya 1, 2, 3, lu harus nonton sampai akhir. Nah, mungkin ya tadi aku belum sebutin juga dalam konten marketing itu, teman-teman mungkin yang belum tahu, ada beberapa matriks-matriks, yang suka dipakai ya sama orang-orang untuk mengukur apakah konten kita tuh bagus apa enggak. Nah, mengukur bagus atau enggaknya ini, teman-teman bisa pakai matriks misalnya dari like, itu paling simpel ya. Terus habis itu kedua, teman-teman juga bisa pakai, komen. Nah, yang ketiga, yang penting juga adalah teman-teman bisa lihat apakah konten ini di-share ke banyak orang, dan keempat, teman-teman lihat apakah konten ini ditonton sampai habis, kalau bisa ditonton-tonton ulang lagi sampai beratus-ratus kali atau enggak. Nah, itu bisa jadi matriks apakah konten kalian itu beneran memikat bagi audiens atau tidak. Jangan-jangan yang nonton banyak nih, sering kejadian di YouTube ya, orang ngeklik, ternyata salah ngeklik gitu. Dia nggak nonton. Nah, itu kerekam semuanya. Itu bisa jadi teman-teman ajang introspeksi diri ya, biar tahu nih, oh kalau aku postingnya aku yang ngomong, banyak nih orang-orang nontonnya sampai habis, bahkan di-share. Tapi kalau misalnya aku ngomongnya cuman tangannya doang yang kelihatan ya, cuman review-review biasa, orang nggak suka, langsung di-skip ternyata cuman 1 detik. Nah, gitu, mungkin bisa dijadikan masukan. Nah, terus habis itu yang kedua, teman-teman, di sini ada tren lainnya adalah soal live. Nah, live ini macam-macam ya, teman-teman. Ini aku biar nggak bosen, TikTok terus. Dasar ini umur berapa sih Kakak ini TikTok mulu ini bahas. Jadi, ini aku kasih contoh dari salah satu marketplace aja. Nah, di marketplace tuh bahkan sekarang ada fitur live, dan kenapa sebenarnya fitur live itu booming, terutama semenjak pandemi ini adalah simple sebenarnya. Karena kita itu sekarang kan dituntut agak social distancing kan, jarang ketemu orang, dan yang kita butuhin tuh sebenarnya bukan cuman melihat konten yang udah dibikin beberapa hari yang lalu, tapi kita butuh berinteraksi beneran nih sama orang beneran, ngomong di waktu yang sama. Makanya live itu booming banget, nggak cuman live di marketplace, di sosial media, Instagram, TikTok, YouTube, makin dimudahkan kita untuk bikin live. Sekarang untuk acara Sisternet juga, webinar-webinar makin banyak juga. Jadi kita itu gimana caranya bisa, menyajikan interaksi secara langsung. Sebenarnya kuncinya itu sih. Kalau teman-teman nih mungkin mau bikin live-live kayak gitu, ada banyak banget, yang bisa dilakukan ya. Entah teman-teman kayak live di marketplace tuh juga cukup seru sih, aku kadang-kadang ikutan random aja, jualan tapi live gitu ya, atau enggak kalau enggak teman-teman bikin webinar, yang tadi bikin, kuliner, itu iseng-iseng aja bikin webinar untuk reseller teman-teman, bikin, pelatihan bagaimana caranya, meningkatkan penjualan untuk reseller-reseller kayak gitu, atau untuk webinar masih yang fashion misalnya, gimana sih sebenarnya cara melakukan foto produk untuk produk-produk pakaian. Nah, teman-teman pakai webinar, nggak apa-apa, gratis dulu aja, yang penting itu tadi, kita butuh engagement-nya, menjalin relationship dengan potential, customer atau bahkan potential partner. Jadi kalau misalnya teman-teman sukses nih live-nya, jangan-jangan yang ikut tuh orang-orang yang juga bisnis fashion dan bisa ngajakin kolaborasi nih, gue ada supplier nih di sini, mau nggak kontaknya? Kayak gitu-gitu. Teman-teman bisa gunakan nih si live ini. Oke. Nah, selanjutnya ini ya, yang terakhir ini ada influencer review ya, yang tidak kalah booming-nya juga, terutama sejak pandemi. Jadi kalau kata orang-orang, pandemi itu membuat bisnis-bisnis atau ekonomi menurun gitu. Tapi kayaknya tidak berlaku ya buat content creator dan buat influencer, karena sebenarnya mereka makin banget naik, kerjaan mereka makin banyak karena
sekarang itu orang-orang yang berada di depan laptop, berada di depan HP itu makin tinggi. Jadi ya yang dia tonton ya harus makin banyak karena dia stay di platform itu makin tinggi gitu. Jadi ya orang tuh sekarang kalau nggak bikin-bikin influencer review kayaknya kurang pas gitu. Nah, ini aku kasih contoh ya. Jadi misalnya orang bikin bikin review tapi di YouTube gitu misal. Jadi dia itu biasanya kalau misalnya di YouTube itu paling laku tuh video-video review barang-barang yang unik-unik atau yang terbaru. Udah contohnya itu aja sebenarnya terbaru atau unik banget atau enggak mahal banget. Nah, itu kalau di YouTube rame biasanya. Entah kemarin ada PS terbaru atau misalnya kamera-kamera itu tidak kalah ini ya, terus kemarin iPhone 12 dan lain-lain itu ada memang yang orang-orang yang, terlihatnya dia nge-review biasa nih, cuman sebenarnya itu kan kerjasama sama, label, bisa aja seperti itu. Nah ini kayak gini teman-teman, udah secanggih ini ya, algoritma, sosial media zaman sekarang, jadi ketika orang nonton ini, langsung nih ada nih shop related, product ya, langsung muncul di bawahnya. Jadi teman-teman, cobain mungkin influencer-influencer yang mikro sangat tidak apa-apa, nggak perlu melihatnya, "Aduh Awkarin, apa Nagita Slavina, kayak terlalu ini ya, bisa-bisa saya nggak makan 3 bulan nih kalau saya endorse Nagita Slavina." Nah, nggak apa-apa teman-teman, nggak perlu yang jauh-jauh sejauh itu. Sebenarnya teman-teman mungkin pernah dengar nano influencer, micro influencer. Nah, itu teman-teman bisa pakai dulu. Orang-orang yang followersnya masih di bawah 10.000, misalnya 5 ribuan, 2 ribuan, itu biasanya malah sangat dekat dengan followers dia. Jadi ketika dia melakukan review, pasti pertama ya pasti teman-temannya, "Alah nih anak pasti ini, review-review produk-produk yang dia pakai sendiri lah, siapa mau bayar dia?" Gitu, misal. Terus kedua, karena dia temennya, dia jadi kepo karena ya orang, "Oh, ini kayaknya temen gue juga pakai nih, pasti, berhasil nih kayaknya, coba aku akan tanya ke dia." Jadi micro influencer tuh juga bisa banget dipakai. Misalnya teman-teman ternyata jualan sayur keliling gitu, ini ekstrim ya. Jualan sayur keliling, target pasar kalian adalah ibu-ibu. Nah, ibu-ibu apakah ada influencernya? Oh ada, ya ada. Jadi ibu RT, ibu kepala desa, ada ibu-ibu yang pokoknya sangat berpengaruh ya. Kalau di geng di film apa itu namanya Tilik, misalnya Buta Hijaunya gitu. Nah, cari influencer yang kayak Buta Hijaunya itu, nanti teman-teman kasih diskon dulu atau kasih barang gratis. Pasti dia ngomong deh ke yang lain, menyebar. Atau teman-teman, boleh nitip nggak? Bilangin di grup WA, ini tolong di-share di grup WA ibu-ibunya gitu. Nah, terus dia share, ya orang makin kepo karena ya dia salah satu yang menginfluence komunitas itu gitu. Jadi plus minus sih sebenarnya pakai influencer yang benar-benar udah gede atau influencer yang masih nano. Kalau nano itu tadi biaya lebih murah, satu, terus kedua menurut aku engagement-nya kalau misalnya kalian pengen menarget spesifik audience, itu bakal lebih dapet kalau nano influencer. Tapi di sebaliknya kalau teman-teman targetnya memang tadi ya content purpose-nya adalah untuk menjangkau sebanyak mungkin orang yang suka follow Awkarin misal. Ya nggak apa-apa, berarti teman-teman spare budget untuk Awkarin gitu. Seperti itu. Nah, ini ada salah satu contoh lagi ya bentuk-bentuk mungkin yang teman-teman udah sangat familiar dan yang udah bosen ya bentuk-bentuk kayak gini. Jadi kita minta di-review, nanti difotokan, terus dia dikasih keterangannya seperti apa, produknya dan lain-lain. Tuh. Oke. Nah, mungkin sampai sini aku lebih banyak tuh sebenarnya pengen karena ini pengennya engagement ya bareng teman-teman ya, itu tadi, karena sekarang tuh zamannya engagement teman-teman ya. Jadi nanti jangan sungkan-sungkan buat, diskusi kita ya, taruh aja di kolom Q&A. Setelah ini kira-kira dari pembahasan-pembahasan yang tadi nih, teman-teman, ada yang pengen teman-teman tanyakan atau teman-teman pengen konfirmasi lagi, boleh silakan gitu. Oke. Oke, Kak Keke. Wah, ternyata udah di yang terakhir ya. Oke. Terima kasih Kak Keke, pemaparannya luar biasa sekali, sangat detail ya dari step by step apa yang harus dilakukan, apa yang harus dipersiapkan. Kalau misalnya membuat Excel juga Excelnya apa saja yang harus dimuat gitu ya di dalamnya. Ini sebenarnya sudah ada penanya satu, Andaruni Trina Lestari.
yang sedang raise hand apa ingin meng-unmute dirinya untuk bertanya? Kalau misalnya ada terkendala, saya duluan yang nanya. Sebagai moderator saya juga penasaran soalnya. Waduh. Andaruni Boleh. Trina Lestari, silahkan kalau ingin bertanya boleh dibantu untuk unmute oleh host atau operator mungkin. Oh alah, kepencet nih, kebiasaan nih, pasti sambil rebahan dia ya, tentunya nggak apa-apa. Belajar sambil rebahan juga penting. Nah ini saya ada satu, menurut saya bagian yang menarik ya dari salah satu presentasinya Kak Keke ya, terutama di bagian creating content based on Marcom purpose gitu ya. Tadi ada 4 ya tujuannya yang bisa dilakukan gitu. Misalnya kalau untuk bring awareness maka kita educate, kalau kita mau provide konten maka kita entertain gitu ya. Atau untuk increase sales kita bisa pakai teknik apa tujuan yang convincing gitu ya. Nah, tadi saya sempat melihat Excel-nya Kak Keke itu banyak loh. Untuk konten play-nya itu lebih ke to convince. Nah, ini sebenarnya bagaimana sih cara kita menentukan apakah kita mau educate, memperbanyak di konten yang educate, atau konten yang entertain, atau yang convince, ataupun yang inspire. Oke. Gimana? Ini menarik ya pertanyaannya. Sebenarnya gimana sih Kak menentukan lebih berat di mana ya? Lebih banyak entertainment-nya apa digedein di education-nya gitu-gitu? Nah, sebenarnya akan tergantung kepada target perusahaan di periode tertentu itu sih. Kadang kalau aku lihat ada beberapa perusahaan yang mungkin satu periode ini entah 3 bulan atau karena end year misalnya, karena dia peak sales-nya itu harus di end year, jadi dia lebih banyakin udah nggak bisa nih konten-konten yang education, udah langsung harus yang ke inspire orang untuk beli atau orang biar gimana caranya convince untuk akhirnya jadi beneran beli. Nah, itu mungkin bisa disesuaikan sama target teman-teman setiap bulan, kira-kira apa nih topiknya. Nah, waktu itu di Februari seperti yang aku kasih contoh di konten kalender aku, waktu itu awal tahun. Nah, kalau di awal tahun, bisnis kayak Lokal Point, kita di travel, itu lagi agak melandai ke bawah gitu. Jadi ya yang kita lakukan adalah bukan ngasih promo-promo sih, tapi lebih tegesin, ya ini loh biar lebih ingat lagi dengan Lokal Point, kemarin kita habis liburan bareng dan lain-lain ya bulan Desember melalui peak season bersama. Ini loh biar orang tetap ingat ke kita bikin konten-konten di bulan Februari seperti yang tadi aku udah sempat tunjukin di Excel-nya. Mungkin kayak gitu Mbak Glenda. Jadi Mbak Ellen. Jadi tergantung sama ininya mungkin ya, target per periodenya sih karena akan dinamis banget sih, akan beda-beda. Oke. Sebenarnya menarik ya kalau saya boleh menambahkan pertanyaan lanjutan nih ya, Kak Keke. Boleh. Itu kan kadang-kadang kita suka bingung ya. Mungkin kalau kita bekerja dalam tim itu akan lebih mudah ya kita untuk bisa menganalisa apa nih yang harus kita ambil tujuannya, objektifnya kali ini untuk konten itu apa gitu kan. Tapi kalau misalnya kita bekerja secara mandiri, gimana cara kita mengukur itu gitu loh? Gimana cara kita menentukan, oke, kayaknya edukasi dulu deh, karena kita mau bring awareness gitu kan. Atau pada nggak bisa, gue butuh cuan gini kan, gue butuh profit masuk gitu. Ya udah gue convince dulu. Itu yang mana? Kadang-kadang kan orang pasti terburu-buru kan, jadi pengennya drive sales dulu gitu daripada bring awareness. Nah ini gimana cara kita untuk make sure kita punya pacing yang bagus gitu saat menentukan konten. Ya, oke. Jadi sebenarnya buat teman-teman yang single factor gitu ya, memang agak bikin konten tuh emang butuh ketelatenan. Seperti yang tadi teman-teman udah, ini salah satu tadi, aduh Kak sedang ini sambil menyusui bayinya gitu ya. Jadi emang butuh ketelatenan, tapi sangat tidak apa-apa. Itu seninya justru di situ. Kalau saran aku sih sebenarnya bingung pilih purpose yang mana. Kalau masih di awal, teman-teman mungkin lebih banyak karena tadi ya kita targetnya konten marketing, mungkin banyakin di 2 pertama sih. Jangan bingung-bingung langsung ke education atau ke entertainment aja antara 2 ini. Jadi gimana caranya orang itu kenal sama kita dan orang itu tertarik dan pengen nanya-nanya lebih lanjut soal kita. Bikin penasaran dulu. Itu yang base-nya yang paling fundamental dan kalau misalnya kita pengen mempertahankan customer juga, biasanya itu yang konten-konten yang dibutuhkan tuh ya konten-konten entertainment sama education gitu. Jadi
Kalau dari 4 tadi itu ya, kalau aku ya, menurut pengalaman aku tuh 2 ini yang paling pertama entertainment sama education ini harus ada sih. Kalau yang 2 terakhir teman-teman mau kurangin banget atau bahkan nggak ada di 1 bulan ya, ya udah nggak apa-apa. Nah terus habis itu mungkin teman-teman tentukan nih nafas kalian itu sekuat apa. Sekuat apa tuh maksudnya lihat kira-kira budget teman-teman, oh ini kuat nih kayaknya kalau 3 bulan begini terus, nggak terlalu push banget ke sales nggak apa-apa. Atau teman-teman, ternyata budgetnya minimum nih. Nah kalau case-nya minimum berarti teman-teman coba kombinasiin terus. Aku sebenarnya bisa digilir sih, untuk, konten-kontennya. Jadi, oke, di awal minggu, pakainya educating, minggu kedua pakainya entertaining, minggu ketiga dan keempat pakainya itu yang convincing sama inspiring. Itu sangat nggak apa-apa dan malahan menurut aku mungkin buat teman-teman yang masih pemula, teman-teman malah lebih bisa ngetes gitu, Mbak Ellen. Jadi dia bisa tahu sebenarnya audiens aku ini bakal lebih engage ke kontennya seperti apa dari 4 purpose tadi. Kalau ternyata ketemu nih, biasanya tebakan aku orang lebih engage ke yang educating atau enggak entertaining biasanya. Cuman nggak apa-apa sambil ngetes biar kita bisa belajar nih setelah 1 bulan tadi kita upload 4 konten ini berarti di bulan selanjutnya kita mau pertegas di mana, diperbanyak volumenya di mana. Mau di educating-nya kita tambahin 2 konten lagi, yang lain tetap di 1, 1, 1, itu juga bisa. Jadi, mungkin bisnis is all about trial and error ya. Jadi never ending proses, termasuk dalam konten marketing sih. Aku juga awalnya nggak tahu pasti sih sebenarnya audiens aku siapa ya. Jadi beneran dalam konten tuh aku explore aja waktu itu, kira-kira kayaknya seperti ini nih. Awalnya Lokapo itu bahasa Inggris semua nih, Mbak Ellen. Sok-sok ala-ala Inggris semua, caption apa, orang kayaknya nggak ada interaksi ya, nggak pada mudeng kali ya, bagaimana nih. Nah, terus habis itu kita mulai campur, bahasanya lebih Jaksel. Nah, akhirnya ketika bahasanya lebih Jaksel, orang lebih banyak nyantol karena ternyata customer orang-orang yang butuh akomodasi kayak villa, homestay, dan lain-lain, itu biasanya orang-orang Jakarta yang mau nginep di Bandung. Nah, itu dari situ udah kita, wah ini nih, audiens kita ini, ya udah kita cekokin tuh. Makanya kita bikin Instastory kayak tadi, karena kita tahu gitu orang-orang Jakarta pride-nya seperti apa. Itu nyata adanya loh. Jadi karakter orang Jakarta sama karakter orang di desa itu beda banget. Mungkin kalau dikasih game, pernah visit ke kota mana aja di Indonesia, kayaknya orang mungkin yang di desa mungkin, aduh apa sih ini, aduh nggak enak lah, nggak usah lah ngomong-ngomong kayak gini. Kayak orang-orang kota, wah ini nih saatnya aku tampil. Jadi ya harus di trial and error gitu mungkin ya Mbak Ellen ya, di bulan-bulan pertama. Kalau di bulan-bulan pertama gitu ya, kita bisa ngecek dulu ya dari kita cobain semuanya, terus pilih yang mana ternyata yang paling engage dengan audiens yang kita miliki gitu kan. Karena ternyata emang audiens masing-masing pejuang bisnis itu kan beda-beda ya, karakternya juga, demografinya juga, dan tujuannya juga tentunya ya. Oke, baik. Saya sebenarnya masih ada pertanyaan, tetapi tentunya para pemirsa sudah memiliki banyak pertanyaan di sini. Mungkin saya mulai dari yang di kolom chat dulu, ada Ziva. Itu bertanya, Kak Keke, kalau untuk florist yang baru merintis, bagaimana marketing jitunya? Wah, ini unik sekali nih, bisnis florist. Bisnis florist ya? Oke, marketing jitunya bagaimana Kak kira-kira? Sebenarnya dari yang materi yang aku sampaikan, mungkin kamu bisa ambil angle di bagian tren misalnya ya. Kalau misalnya agak bingung-bingung nih apa yang harus aku lihat, ya aku harus bikin. Nah, coba lihat di bagian tren tadi ada 4, itu kamu udah bisa explore banyak untuk bisnis florist kamu sebenarnya. Dari educating aja, sebenarnya aku pengen tahu gitu loh, to be honest, sebenarnya merangkai bunga itu gimana sih caranya? Kenapa sih merangkai bunga itu bisa seru? Kenapa mungkin merangkai bunga bisa menjadi stress therapy buat audiens kalian? Mungkin itu bisa diambil angle untuk konten-konten yang education karena ya belum banyak orang sebenarnya yang tahu ilmu-ilmu soal tentang bunga, perbunga-bungaan ya. Terus habis itu mungkin juga bisa yang dilakukan adalah untuk florist, ini ya mungkin dilihat dari yang customer journey tadi, kamu kan tadi udah ada nih ide konten, oh bikin kelas untuk ini atau bikin kasih pengetahuan orang-orang soal florist itu seperti ini. Nah, nanti tinggal dia di bagian nanti gimana caranya orang akhirnya beneran dapat action dia itu beli. Nah, kamu bisa tambahin nih sedikit sentilan, pakai diskon, terus sentilan sedikit mungkin pakai promo wisuda
atau sentilan sedikit pakai, misalnya kalau misalnya beli florist di kita, sekian persen kita donasiin ke orang-orang yang membutuhkan dan terdampak oleh pandemi. Kayak gitu tuh udah cukup sih sebenarnya untuk awal dan sekali lagi mungkin perlu trial and error, dan ini mungkin tadi aku belum sampaikan adalah sebenarnya paling gampang buat teman-teman yang masih baru, selain trial and error sendiri adalah lihat benchmark kompetitor kalian tuh siapa, karena pasti ada ya, yang florist juga pasti ada beberapa di kota itu, florist-florist yang lain. Mereka tuh bikin konten kayak apa sih? Respon, customer gimana terhadap konten itu? Urutannya seperti apa? Dulu tuh aku sampai catat gitu loh, oh dia hari Senin upload ini, oh next week-nya Selasanya dia upload ini, terus dia upload ini upload ini upload ini. Aku lihat pattern-nya, polanya seperti apa, terus aku terapin di bisnis aku sendiri. Mungkin itu bisa dipakai juga. Dan banyak banget yang bisa di-benchmark sebenarnya, nggak cuman gambar-gambar atau ide konten, mulai dari caption, cara menyampaikan, hashtag, itu semua bisa di-benchmark dari kompetitor. Gitu mungkin ya, Betul. Mbak Ellen. Itu Semoga sebenarnya ide yang banyak sekali tuh. Betul sekali Ziva. Kak Keke sudah menjawab kamu dengan sangat cemerlang, idenya banyak sekali itu ya terkait dengan konten. Karena benar ya, kalau kita ngomongin konten itu mungkin kadang kita bingung mau kontennya apa, padahal sebenarnya kalau misalnya terkait edukasi aja, mengedukasi tentang kerjaan kita atau ngikuti itu tadi yang sudah disampaikan Kak Keke, misalnya tren perjuangan gitu ya. Bisa kita menyampaikan, oh gini loh cara memulai bisnis florist itu, Iya. perjuangannya ini loh untuk packaging biar lebih bagus, aku sampai melakukan A, B, dan C gitu misalnya. Itu Atau kan nanam bunga sendiri jangan-jangan kan? nah, tuh menarik juga tuh kalau sampai menanam bunga sendiri, bahkan mungkin bisa Iya. ngasih tips, berkebun mungkin, Iya berkebun loh, bisa bunga-bungaan kan? merembet jadi bisnis baru loh itu entar. Kelas menanam bunga. Wah. Betul, karena sekarang yang lagi rame itu tanaman hias kan sama hidroponik Iya. ya. Iya Siapa iya iya tahu iya. Ziva bisa memulai tren baru nih ya, bunga gitu. Oke, ini Mantap. menarik sekali, makin banyak pertanyaan tapi saya mau menuju ke kolom Q&A. Ini ada pertanyaan dari Luluk Atika. Kak mau tanya, adik saya ada bisnis sabun wajah dan mandi Best Saffron, baru saja berjalan. Jadi masih minimum marketing dan finance. Adakah saran untuk awal engagement-nya bagaimana? Basis edukasi saya bukan bisnis, jadi bingung mau bantuin adiknya seperti apa. Silahkan Kak Keke. Sabun mandi dan wajah ya? Oke. Nah, sebenarnya kalau teorinya mungkin teman-teman tadi udah sempet, dijelasin, entar takutnya bosen lagi. Cuman mungkin kalau dari ide-idenya kali ya, untuk sabun mandi dan, tadi yang terbuat dari saffron. Bener ya? Nah, betul. Ini pertama-tama aku mau komen dulu ya Kakak yang sangat-sangat baik banget ya, Mbak Luluk ini mau bantuin adiknya buat bisnisnya biar lebih bagus lagi, lebih grow lagi. Kalau dari aku sih sebenarnya untuk produk-produk yang base-nya dipakai, itu kamu sangat butuh testimoni sih sebenarnya. Apakah emang produk ini, sabun ini apa sebenarnya yang membuat ini harus dibeli sama orang. Nggak perlu beda-beda banget sebenarnya sama kompetitor, tapi yang menunjukkan kamu layak untuk dibeli sama orang, apalagi kalau masih baru. Jadi saran aku misalnya dalam membuat konten, perbanyak konten-konten yang di-generate oleh customer kamu sendiri atau dari audiens yang mungkin kamu udah endorse duluan nih. Itu tetap ngaruh kok. Jadi kayak misalnya, oke karena jualannya sabun, ya udah aku kasih ke beberapa nih, sampel, tapi dengan syarat mereka ini harus upload, misalnya kayak gitu. Itu simple, cuman tetap akan efektif sih buat teman-teman yang masih baru pemula dan mau ngenalin produk, apalagi ketika produknya itu basic needs gitu ya. Jadi harus ditunjukin banget, apa sih kenapa aku nggak pakainya sabun Nuvo aja gitu, kenapa harus beli sabun yang ini? Nah misalnya itu, jadi harus ditunjukkan banget kenapa ini berbeda gitu, atau kenapa ini worth it untuk dibeli. Bisa pakai kayak gitu. Nah mungkin, terus yang kedua, tadi aku sudah sempat bahas-bahas soal influencer ya. Tadi, jadi kalau untuk, sabun ini, kamu pertanyakan lagi ke diri sendiri, kira-kira ini mau dipasarinnya di mana ya? Apakah Indonesia aja karena kamu pakainya marketplace? Kalau misalnya pakai marketplace, berarti kamu bisa bebas ya, influencer-nya kamu nggak perlu terbatas oleh wilayah tertentu. Jadi kamu udah tinggal, endorse-nya itu lebih ke, ya udah merata aja gitu, atau top 3 cities yang kamu pengen, target. Misalnya kamu pakai marketplace, bisa juga tadi ada konten live, nah kamu sering-seringin tuh
live ada orang yang mandi gitu ya. Jangan, nggak boleh ya Mbak Ellen ya. Jangan kalau orang Jangan yang mandi itu dong. ekstrim ya itu ya. Cuman kita cari gimmick-gimmick yang tetap misalnya ada orang pakai sabunnya nih, tapi dia pakai baju dong, masih dong. Nah, tapi dia ini kayak menunjukkan sebenarnya gimana ya cara pakai sabun ini yang seunik mungkin, yang tidak biasa bagaimana. Atau misalnya dikasih juga sabun ini loh bisa diukir lucu-lucu juga loh gitu. Macam-macam sih sebenarnya Mbak Ellen untuk spesifiknya. Cuman kalau untuk sabun ini ya itu tadi sih balik lagi kira-kira untuk sabun ini marketnya secara khusus deh. Itu lebih ke siapa, nanti dari situ kamu berangkat nih, kira-kira kontennya mau dibikin kayak apa gitu. Menyesuaikan Betul. audiensnya. Menyesuaikan audiens ya. Jadi mungkin juga sekalian bisa dipikirkan lokasi dari audiens kita atau targetnya itu apakah di sekitar kita atau nationwide gitu ya, atau satu Indonesia atau satu Jawa aja, itu juga mungkin bisa jadi pertimbangan ya. Tapi memang kalau untuk skincare saya rasa lebih tricky ya. Karena kalau kita ngomong ada khasiatnya kan bukan yang sekali pakai langsung muncul gitu kan khasiatnya. Jadi mungkin harus memperhatikan juga ya kalau bisnisnya tricky seperti itu. Betul Gitu. betul, tapi tetap semangat. Ada jalan, saya bisa. Pasti ada jalan. Terima kasih Kak Keke sudah menyemangati Kak Luluk Atika. Oke, nah ini ada beberapa pertanyaan lagi, saya coba habiskan dari yang Q&A dulu ya. Ini ada dari Gasi Ansi. Dengan boomingnya online course, free class, dan lain-lain, banyak yang jadi pintar tentang hal begini. Waduh, banyak saingan gitu ya ceritanya. Nah, banyak pesaing di bisnis atau industri ini yang data savvy juga. Kan sekarang zamannya konten itu ditentukan oleh data, trend, analytics, atau data-driven content creating. Ada nggak sih tips dan trik untuk bisa survive di atmosfer yang kompetitif seperti ini? Silakan, Kak. Oke, ini pertanyaannya ini ya, cukup menarik nih. Ini kayak pertanyaan sidang nih. Tapi jangan takut saingan dong. Kesannya gitu ya. Iya, yang pertama-tama kita tuh motonya sebagai pebisnis tuh harus seperti ini, guys. Fokus on winning, not the winners. Ya, jadi kita fokus gimana caranya kita bisa menang dengan usaha yang kita lakukan. Kalau terlalu fokus ke kompetitor juga akan jadi lebih down khawatirnya, apalagi kalau kita masih dari awal banget. Dan mungkin aku setuju sih dengan apa yang dibilang Mas Gasi tadi, insight yang sangat bagus, karena sekarang tuh kan data udah makin terbuka ya teman-teman. Mungkin ada aja orang yang jago di data analytics, jadi dia tahu tuh harusnya bikin konten apa, karena dia pintar nih melihat behavior customer hanya dari angka-angka dan data. Nah, cuman kalau saran aku untuk teman-teman sebenarnya kita itu fokus aja ke small group dulu sih. Small group yang benar-benar adalah grup yang mau untuk membangun bisnis kalian tuh bareng-bareng. Membangun bisnis bareng-bareng tuh maksudnya gimana, Kak? Nah, membangun bisnis bareng-bareng adalah small group yang mau ngasih feedback jujur ke kalian. Itu bakal butuh banget buat di awal. Jadi kalau misalnya kalian mau bikin konten, kalian service dulu orang-orang yang memang ya udah nggak apa-apa grup kecil dulu deh, nggak apa-apa deh orang Subang dulu yang emang udah pakai orang-orang Subang, atau kayak aku nih kemarin karakternya ya udah orang-orang Jakarta. Ya udah aku service dulu orang-orang Jakarta biar aku sebenarnya bukan langsung ke cuan goals-nya, tapi lebih ke gimana caranya aku dapat feedback. Goals aku tuh adalah awalnya bukan cuan juga, bukan langsung ke followers dan lain-lain, tapi gimana caranya aku bisa dapat feedback sebanyak mungkin. Nah, karena itu akhirnya aku fokus banget nih mendalami satu segmen kecil di situ. Ya akhirnya dari situ mulai tahu nih kebaca, oh gimana ya caranya, oh konten seperti ini yang laris. Aku coba replikasi ke geografis atau segmen-segmen yang lain. Jadi ya buat teman-teman fokus ke itu tadi sih, cari kira-kira siapa ya konsumen yang loyal, yang beli karena memang dia butuh dan dia mau komplain ke kalian, mau ngasih feedback jujur ke kalian. Itu mungkin sih. Dari aku ya. Semoga menjawab ya Bapak ya. Ya, jadi lebih ke ini ya, kita lebih building connection dengan customers kita ya, instead of terlalu fokus bersaing dengan yang lain. Mungkin itu kali juga ya, Kak Keke. Oke, ini ada pertanyaan dari Mela Putri Hasliza. Kak Keke, bagaimana cara membaca pemetaan tren suatu bisnis? Nah, ini mungkin masih nyambung dengan Pak Gasi tadi ya. Silakan. Oh, cara membaca pemetaan tren. Oke. Nah,
Jadi, sebenarnya aku tadi lupa mau menambahkan juga, tadi sempat kita bahas juga soal apa sih bedanya advertising dan content marketing gitu ya. Jadi kalau teman-teman ketakutan nih melihat bagaimana market ini growing sekali atau gimana kompetitornya makin lama makin banyak gitu. Nah, sebenarnya salah satu justru cara untuk survive adalah dengan bikin content marketing yang kita bahas hari ini gitu. Jadi jangan terlalu fokus ke advertising dulu, kayak data analytics dari advertising yang kalian udah lakukan, kayak gitu-gitu. Nggak apa-apa, itu bisa jadikan masukan, tapi kalian lebih fokusnya dulu ke membangun konten dan building relationship tadi. Dan untuk pertanyaannya sebenarnya gimana sih cara membaca tren, Kak? Ada macam-macam sebenarnya caranya. Kalau dari pengalaman aku, yang paling simpel ya mungkin teman-teman bisa lakukan adalah rajin-rajin misalnya baca-baca artikel di industri-industri yang terkait gitu. Misalnya di kuliner, rajin-rajin tuh lihat-lihat di IG-IG yang bahas-bahas soal kuliner, fakta-fakta kuliner ada apa. Terus habis itu rajin-rajin juga lihat-lihat Google Trends. Di Google Trends tuh kalau kalian pengen nemu keyword-keyword apa ya yang kira-kira harus aku jadiin hashtag di konten-konten aku, itu bisa dicari di Google Trend namanya. Ya Google Trends, Trends biasa. Nah itu ketemu, misalnya kamu ketik nih, fashion 2020 gitu, nanti akan ketemu nih keyword-keyword yang paling populer di kota tertentu tuh apa. Misalnya nih, dan di periode tertentu apa ya, jadi based on periode dan geografik. Misalnya aku ketik fashion trend tadi 2020, nah ketemu nih keyword-keywordnya, oh ternyata hijab, wanita, baru pakaian, misalnya kayak gitu. Atau kalau aku kemarin tuh sempat iseng ngebandingin tren loungewear tuh kayak pakaian santai di rumah, kayak sweater, kayak pajamas dan lain-lain, dibandingin sama workwear, itu ternyata di 2020 ini jauh nih trennya. Karena sekarang kan ada pandemi, orang-orang ngantor ya udah tinggal pakai atasan, sebenarnya juga nggak apa-apa, nggak jadi problem. Mereka lagi lebih butuh outfit fashion yang bisa dipakai di rumah, bisa dipakai di luar juga syukur gitu, tapi lebih utamanya yang nyaman dipakai di rumah juga. Nah, makanya sekarang kalau kalian perhatiin dari situ aja, dari data itu aja teman-teman bisa nebak nih, kenapa sekarang tuh banyak banget kalau kalian perhatiin influencer-influencer yang mempromosikan baju-baju, ini piyama bisa dipakai di rumah loh, tapi kalau kalian pakai di luar juga lucu, kayak gitu. Mungkin kalian memperhatikan ya, apalagi yang cewek-cewek nih, mungkin memperhatikan sekarang tuh piyama didesain gimana caranya bisa dipakai di luar juga, dipakai traveling juga. Nah, dari situ aja udah nemu ide bisnis baru nih sebenarnya, belum ide konten tapi ide bisnis. Terus habis itu dari Google Trend baca-baca artikel, terus sebenarnya simply tanya-tanya customer sih. Gimana pun tuh kayak berinteraksi sama customer tuh kalian bisa lihat lah bagaimana. Jadi aku kalau di Instagram tuh kan biasanya orang akun bisnis kan yang di-follow 0 ya. Nah, tapi kalau aku tuh sebenarnya tetap ada yang di-follow, kayak akun-akun yang memuat info terkait industri aku. Misalnya aku travel nih. Jadi aku yang follow tuh info BDG misalnya, travel BDG, travel JKT, kuliner JKT, itu aku follow-followin biar aku tahu sekarang tuh pergerakan pariwisata kemana. Terus habis itu aku juga followin beberapa customer aku yang loyal-loyal. Itu aku follow dan aku pengen tahu bahkan kehidupan dia gimana. Oh, ada yang udah baru nikah, kita kasih selamat. Ya kayak gitu. Nanti kalau misalnya kita care sama mereka, itu juga bakal kok diperhatiin sama orang-orang ini. Jadi tahu tuh insight-insightnya mereka pengennya apa atau ada apa yang lagi kece nih sekarang. Oke, tadi ya building relationship itu juga penting dan cara membaca tren sendiri tadi disebutkan salah satunya melalui Google Trend ya. Ini saya ketikkan di kolom komentar untuk teman-teman bisa ngecek langsung trends.google.co.id, bisa dicek di situ. Nah, oke, ini sebenarnya banyak pertanyaan menarik tapi waktunya mulai tipis nih. Jadi saya pilih-pilih dulu ya, Kak Keke. Ini ada yang menarik sebenarnya terkait dengan ini dari Eni Novita, pertanyaannya adalah, Kak tadi ada poin di mana foto produk yang diambil sendiri itu lebih meyakinkan customer. Terus bagaimana dengan yang masih reseller, di mana fotonya nyomot atau ngambil dari supplier? Apa bisa dibuat konten yang lebih menarik dari supplier kita? Oke, ini di beberapa seminar juga ini keluh kesah para sista-sista online shop, sepertinya memang mereka beli duluan terus difoto. Iya, jadi
kebanyakan itu Mbak Ellen, jadi orang-orang tuh sekarang trennya kan mungkin selain jadi reseller, jadi dropshipper juga. Jadi dia tuh sebenarnya nggak tahu nih sebenarnya barangnya seperti apa, cuman numpang lewat aja pakai namanya dropshipper-nya gitu. Nah, kalau aku sih selalu jawabnya kalau misalnya teman-teman emang niat, coba deh luangin waktu dan sedikit biaya buat ambil beberapa sampel produk yang menurut kalian paling laku ya dari data supplier kalian. Habis itu kalian foto-foto bikin konten sendiri. Nah, sebenarnya ini tuh semacam investasi itu tadi ya, ketika kalian udah punya konten sendiri, kalian ya pasti watermark-in ya, jangan lupa. Nah, itu tuh membuat orang itu menjadi lebih percaya nih sama kalian. Oh, ini tokonya emang toko ada beneran, emang ya udah ini dipakai orang beneran kayak begini. Nah, kalian cari tuh kelemahan dari foto-foto supplier kalian. Misalnya kalau foto-foto supplier, ini aku nggak mention siapa-siapa ya, misalnya aja, aku lihat di beberapa marketplace supplier yang, dia tuh pakai foto-fotonya misalnya bukan dipakai sama orang Indonesia, pakaiannya, tapi dipakai sama orang-orang dari negara lain gitu, yang mungkin body-nya, perawakannya nggak relate sama kita. Nah, kita sebagai reseller yang pantang menyerah ya, kita cobain ya beli beberapa pieces baju, disuruh orang-orang yang memang badannya ya udah kayak orang Indonesia aja, nggak terlalu tinggi, ya agak berisi-berisi dikit misalnya. Nah, itu bisa menjadi competitive advantage kalian karena ketika orang lihat di marketplace, oh nih orang beda sendiri nih fotonya. Nah, itu malah orang tuh kayak lebih apresiasi deh dan lebih yakin mendapatkan trust itu malah lebih gampang cuman sesimpel dari foto. Kalau kalian mau lebih jauh lagi nih mainnya untuk menyaingi supplier kalian sendiri, ya kalian harus lebih sering aktif interaksi sih. Kalau di marketplace tuh ada live tadi, ada postingan. Nah, itu kalian harus lebih lebih aktif daripada supplier kalian karena yang kalian andalkan sebenarnya adalah content marketing. Kalau mereka kan yang dia andalin stok, harga. Kalau kita yang kita andalin content marketing gitu. Itu sih mungkin yang bisa dilakukan. Tapi saya bisa setuju ya dengan statement dari Kak Keke barusan ya. Kalau misalnya saya lagi belanja gitu di marketplace tertentu, terus ternyata yang muncul begitu saya search barang yang saya mau, yang muncul adalah gambar yang sama semua, itu pasti saya akan memilih yang reviewnya paling banyak tentunya dong, ya kan? Jadi kalau misalnya ada yang baru mulai pasti sudah tersingkir duluan gitu di awal ya. Tapi kalau misalnya saya menemukan foto yang beda sedikit, wah saya langsung, oh, oke. Ini kenapa dia bisa fotonya beda? Dia punya produk apa lain lagi yang bisa saya cek gitu. Karena itu saya jadinya lebih tertarik sih sebenarnya untuk ngecekin ya. Kalau memang fotonya tidak sama dengan yang lain. At least di customer journey yang tadi orang appeal dulu deh sampai ask gitu. Jadi orang tertarik dan nanya. Ketika dia nanya, udah itu urusan customer service dan Tuhan yang tahu akhirnya dia bisa jadi pembeli beneran atau enggak gitu. Itu udah tergantung kalian, dan bukan ranahnya content marketing kan. Cuman ya at least kalian bisa membuat itu tadi orang tertarik dulu deh, ngeklik dulu. Itu dulu aja goalnya. Nanti konversi bisa lah, nanti kita pikirin belakangan. Nah, oke. Wah, ini sebenarnya masih banyak pertanyaan menarik. Aduh, saya deg-degan juga ini memilih yang mana ya, supaya kita semua dapat faedahnya gitu ya. Sebenarnya di kolom Q&A itu ada 3 pertanyaan yang menurut saya masih relevan gitu ya. Ketiganya itu sama lebih kurang pertanyaannya, tapi memiliki bentuk bisnis yang berbeda-beda. Yang satu bisnis jasa gitu ya. Kalau mau mulai bisnis sosial media manajemen itu konten seperti apa yang bisa kita buat. Yang satu lagi itu dari Ayu Rami, kalau yang kedua itu dari Sinantia gitu kan. Kalau bisnisnya properti gitu ya, gimana caranya supaya marketingnya bisa nge-boom gitu ya. Supaya dari engagement itu bisa convert ke sales. Nah, ini kan mungkin deket ya, karena pasti akan terkait dengan konten apa nih yang kita develop, gitu ya. Sama pertanyaan dari Andaruni Trina Lestari, yang tadi sempat raise hand tapi belum sempat bertanya, akhirnya bertanya juga. Nah ini pertanyaannya terkait dengan bisnis jasa kado lahiran, karena dia belum punya kompetitor yang spesifik eye to eye untuk benchmark, bagaimana dia bisa melakukan hal tersebut, gitu. Apakah dia yang memulai benchmark-nya atau bagaimana? Nah, ini mungkin bisa dijawab sekaligus serombongan ini ya, Kak. Ya, satu truk ya ini. Oke. Mungkin dari yang paling pertama dulu, tadi soal Ayu yang pengen bikin social media management nih, Kak. Nah, kira-kira apa ya? Nah, itu sebenarnya mungkin bisa dilihat balik lagi ke audiens kamu siapa. Biasanya social management kan pasti business to business ya modelnya. Jadi kamu sebagai bisnis dijual ke bisnis yang lain. Nah, media yang mungkin bisa kamu pakai, channel yang cocok selain mungkin Instagram dan lain-lain adalah LinkedIn sih.
coba biasain diri pakai LinkedIn karena di LinkedIn itu adalah banyak banget bertebaran orang profesional, orang kantoran yang mungkin di kantor dia tuh sebenarnya lagi bingung gimana cara ngurus IG biar upload tiap hari. Mereka juga udah putus asa, lagi nyari wangsit sebenarnya sambil scrolling timeline. Terus habis itu LinkedIn, terus mungkin yang kedua aku juga sering lihat banyak banget orang-orang social management, agensi-agensi yang mulai bikin konten di TikTok. Nah, yang dibikin pun itu jauh beda ya antara LinkedIn-nya mereka sama TikTok-nya mereka. Di LinkedIn mungkin yang formal banget, lebih ngasih insight, education tadi, oh tren 2021 untuk marketing seperti ini. Atau menurut agensi kita review 2020 seperti ini. Nah nanti di sebenarnya yang di TikTok-nya itu bakal lebih banyak main-mainnya, ngobrolin soal ketika klien banyak revisi postingan, inilah yang terjadi, kayak gitu-gitu. Jadi ya mungkin 2 ini bisa dipakai dulu, coba buktikan aja apakah oke apa enggak dipakai, dan ide-ide kontennya seperti itu sih misalnya. Balik Nah terus lagi ya, habis itu trial and error ya. trial and Oke, error balik lagi, siap. betul. Nah Lanjut. selanjutnya ini ada yang bisnis properti juga nih ya di kota non Jabodetabek ya, si Nantia, cara marketing boom-nya via sosmed. Nah biar dia akhirnya beneran jadi, sales nih, karena pasti orang-orang properti ini ya targetnya sales gitu. Hmm, Nah Bab ini gitu. juga aku tidak bosan-bosan ya, ini bukan di-endorse, bukan apa kok teman-teman, tenang aja. Jadi aku beberapa kali tuh lihat juga, banyak banget sekarang agen properti, bukan orang propertinya ya, agen properti yang bikin, pemasaran tuh di TikTok. Nah jadi karena, bentuk konten-kontennya seperti apa sih, Kak? Nah konten-kontennya sebenarnya dia itu cuman room tour gitu loh, room tour rumah yang Hmm. udah jadi, dia room tourin, "Siapa hayo yang mau punya rumah kayak gini 5 tahun lagi?" Engagement naik tuh, orang-orang bilang, "Amin amin amin," gitu. Kayak gitu aja udah cukup kok sebenarnya bikin konten tuh sesimpel itu, gimana caranya orang komen dan orang nge-share. Misalnya itu bisa dipakai. Nah, mungkin dengan kayak gitu, yang awalnya orang nggak ada, apa ya, nggak ada niatan untuk beli properti di luar di non Jabodetabek misalnya, tapi habis lihat-lihat konten, seru juga nih ya sebenarnya kayak gini, terus habis itu dia, nelpon kamu mungkin pengen berpartner, gimana kalau bikin juga di Jabodetabek, siapa tahu membuka peluang bisnis, tidak masalah. Terus habis itu oh iya, aku sebenarnya agak pengen jelasin juga, jadi kenapa dari tadi tuh bahasnya TikTok, adalah karena algoritmanya mungkin ya, buat Ya. teman-teman pemula UMKM itu akan sangat membantu banget. Karena ketika kita pemasaran di channel lain, itu udah lebih tricky, pemainnya udah lebih banyak, dan algoritmanya juga tidak terlalu support untuk teman-teman bisa tiba-tiba mendapatkan viral gitu loh, mendapatkan virality tiba-tiba overnight kalian bisa dikenal oleh banyak orang. Tapi kalau dengan algoritmanya TikTok, asal kalian konten marketingnya kuat, videonya menarik dari detik ke 1 sampai 15, pasti kalian bakal naik view-nya dan brand kalian lebih banyak dikenal. Nah, untuk kasus properti, mungkin untuk sampai orang ask sampai situ, kalau akhirnya dia bisa convert jadi sales, nah ini udah tugas ranahnya customer service-nya mungkin ya. Gimana caranya kita itu, apa yang orang ekspektasikan di TikTok, yang dia lihat, oh rumahnya seperti ini, dari gaya penyampaiannya kayaknya agent-nya ini orangnya fun-fun nih, orangnya anak muda-muda. Jangan sampai nanti di customer service-nya ternyata yang ngelayanin tuh orang-orang yang bahasanya formal banget, yang kayaknya nggak ada fun-fun-nya sama sekali. Jadi ini mungkin buat semuanya bisa digarisbawahi. Jadi ketika kita bikin konten marketing, pastikan itu resonate atau berkesinambungan dengan channel-channel yang lain sekaligus customer service kita gitu atau bagian sales kita. Jangan sampai timpang lah personality-nya. Karena pada dasarnya bikin konten marketing itu kayak menunjukkan personality gitu loh. Dan personality itu harus konsisten terus. Jangan sampai berubah. Mungkin gitu ya, semoga menjawab ya. Tapi kalau ada teman-teman yang mau bantu jawab juga boleh loh, ntar dibacain sama Mbak Ellen ya. Siap. Atau mungkin Oke. tadi si Nantia juga bisa itu ya, ngintip-ngintip, konten di TikTok yang dari Kristinali itu ya. Bagaimana cara menjawab customer yang pikir-pikir dulu gitu, itu Oh juga iya, mungkin bener bisa bener. membantu juga ya si Nantia. Bener. Oke, silakan Kak, yang terakhir dari Oke, Anda yang Rutrina terakhir dari Lestari. Anda dulu ya untuk rombongan ini Kak, jadi aku bisnis jasa kado lahiran yang tadi itu, tapi belum nemu nih pas benchmark ya, mana ya yang benar-benar apple to apple gitu ya. Kira-kira gimana nih pendapat Kakak juga tentang giveaway? Nah, mungkin ya, kalau aku ketika bikin riset kompetitor tapi kayaknya nggak ada yang sesuai gitu sama aku, kayaknya aku produk yang paling baru, nggak apa-apa, ya tetap yakini itu tidak apa-apa.
Cuman mungkin kamu bisa cari proksi terdekat, maksudnya kompetitor yang kira-kira hampir sejenis. Nggak usah kado lahiran, cari aja kado nikahan gitu, atau kado wedding misalnya, untuk temen yang wedding. Itu cari aja, karena biasanya mungkin aja customer-nya ini sifat-sifatnya, behavior-nya sama. Jadi bisa tinggal diambil dari situ ya. Benchmark aja cara menyajikan produk bingkisan itu kayak apa, caption yang dipakai seperti apa, biar orang tuh mau interaksi, mau akhirnya beneran nanya harga itu caranya seperti apa, dia jualnya di marketplace apa. Nah itu kamu bisa lihat pakai proxy pendekatan yang mungkin pokoknya orang-orang yang jualan hadiah, gift. Karena aku percaya sih sebenarnya antar gift ini menurut aku hampir sama gitu, karena tujuan orang itu dalam beli gift ya udah dia pengen ngasih ke orang lain, bukan beli untuk dirinya sendiri. Nah ini game-nya bakal beda sebenarnya, konten marketingnya, karena dia nggak beli, karena dia beliin untuk orang lain. Nah kira-kira gimana cara menyentuh, meyakinkan dia, mungkin bisa benchmark ke orang-orang yang tadi itu, yang aku sebutin. Nah kalau pendapat tentang giveaway, sebenarnya ada banyak cara buat mendatangkan crowd ya, atau traction tadi ke sosial medianya teman-teman. Bisa dari konten marketing, bisa dari advertising, termasuk bikin giveaway. Nah, giveaway menurut aku ya sah-sah aja selama kalian punya modal dan tujuan yang jelas nih. Kira-kira call to action dari kalian giveaway-nya itu apa? Misalnya kalian bikin giveaway, tapi call to action-nya cuma follow doang. Biasanya orang bisa unfollow. Nah, itu sebenarnya aku kurang suka sih. Aku kayak lebih men-value orang itu akhirnya beneran komen atau nge-tag temennya. Nah, itu aku lebih suka sih. Entah kenapa ya. Karena ketika dia nge-tag temen, jadi yang tahu tuh bukan yang orang yang tahu giveaway kita sendiri, tapi dia ngasih tahu 3 temennya. Itu lebih berharga sih daripada dia follow tapi entar ujung-ujungnya pasti di-unfollow gitu. Jadi sangat tidak apa-apa Kak, go ahead aja, Kak Ada Rudi. Kata hati-hati ya dengan yang namanya giveaway hunters ya. Iya bener, Yang ikutan terus langsung cabut begitu menang ya. Iya sih, benar-benar. Iya dengan memilih pemenang juga harus hati-hati sih. Gimana tuh caranya biar yang menang beneran orang yang sesuai dengan persona audiens yang kalian inginkan. Kalian cek dulu mungkin ya di profil IG-nya, kok kalian lihat nih orang belum jadi ibu-ibu, terus dia nggak ada postingannya kayak gitu-gitu, mungkin jangan dimenangin. Ya basic lah, mungkin teman-teman udah pada tahu kali ya yang kayak gitu-gitu. Mungkin bisa lanjut aja nggak apa-apa, Mbak Ellen. Oke, siap. Sebenarnya saya ingin menjawab beberapa pertanyaan lagi, namun sayang kita sudah mendekati 20.30 ya. Saya rasanya kita tidak bisa memperpanjang. Tapi mungkin ada pertanyaan dari pertanyaan sambungan ya dari Sinantia. TikTok siapa ya yang tadi Kak? Buat Mbak Ellen yang mana? Yang mana tadi? Kristi Kalau ya nggak salah namanya ya. Kristinali ya, yang ada di paparannya Mbak Keke tadi, Kak Keke ya. Betul. Nah itu, mungkin bisa di search sendiri, dicari tahu lebih lanjut. Dan ini sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan, 3 ya saya lihat. Tapi sayang sekali waktu tidak mencukupi. Terima kasih teman-teman yang sudah sangat antusias sekali bertanya pada Kak Keke hari ini. Kak Keke juga terima kasih pemaparannya tadi sangat detail sekali dan memberikan banyak contoh-contoh yang juga inspiring gitu ya tentunya bagi para sisters yang hadir malam ini. Nah mungkin sebelum kita benar-benar menutup sesi malam ini, saya ingin berfoto bareng dengan Kak Keke sebagai penutup gitu ya. Boleh dibantu mungkin oleh tim, siapakah yang akan membantu men-screenshot atau memoto kami berdua sebagai kenang-kenangan. Waduh, boleh. Apalagi kan, saya berfoto dengan Kak Keke. Oke. Mungkin saya bisa dibantu Kak Glenda atau Kak Hafiz bisa membantu. Kalau sudah mungkin saya bisa dikasih aba-aba. Kak Hafiz, Kak Glenda, mana nih? Atau saya screenshot sendiri nih? Kayaknya kalau cepat ya. Oke. Kalau gitu saya coba ya. Saya hitung dulu. 1, 2. Sebentar, tahan. Oke. Kak Keke, terima kasih sekali sudah mengisi acara di malam hari ini ya bersama Sisternet di Festival Webinar Pintar tahun 2020. Besok juga masih ada acara lagi. Saya yakin teman-teman pasti masih banyak rasa penasaran gitu ya. Bagaimana sih
apa aja tren yang ada di 2021 yang akan dijawab oleh para pemateri juga di esok hari gitu. Jadi teman-teman stay tune. Jangan lupa tadi ya ada kompetisi modal pintar, teman-teman bisa cek di Instagram @sisternet.id. Teman-teman juga bisa screenshot acara hari ini, keseruan hari ini, kelas webinar pintar bersama Kak Keke, terus tag di @sisternet.id di Instagram. Teman-teman mungkin berkesempatan menang pulsa XL atau Aksis sebesar Rp50.000. Lumayan, bisa dipakai untuk beli kuota buat acara besok. Benar nggak? Ya kan? Oke. Baik, saya mungkin tidak ingin berlama-lama lagi. Terima kasih pada semua para peserta ya yang sudah sangat aktif sekali bertanya. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa membawa kebaikan ya buat teman-teman di 2021 gitu. Saya Ellen Kusuma dari tadi dari Kelasem yang juga menjadi moderator di acara hari ini. Saya sampai ngeblank loh. Mengundurkan diri. Terima kasih kepada Kak Keke juga dan kepada teman-teman yang lain. Sampai jumpa di acara besok hari. Dah. Terima kasih semuanya. Selamat datang di Sisternet, rumah digital perempuan Indonesia, mendapatkan berbagai macam konten inspiratif dan edukatif. Dalam aplikasi Sisternet, terdapat fitur untuk mendukung perempuan Indonesia mandiri dalam meningkatkan kualitas hidup, menyediakan pendampingan digital untuk perempuan Indonesia melalui konten edukatif dan inspiratif, kelas online, offline secara gratis. Jadi lebih baik mendapatkan edukasi dalam meningkatkan soft skill para perempuan Indonesia dari artikel dan video yang tersedia di sini. Jadi lebih baik mengikuti kelas edukasi secara gratis dengan menghadirkan narasumber profesional di bidangnya masing-masing. Dengan adanya aplikasi Sisternet, diharapkan para perempuan Indonesia dapat memberikan manfaat untuk perempuan lainnya dan juga menghasilkan generasi terbaik. Download aplikasinya sekarang. Ikuti kelas edukasinya dan nikmati lebih dari 12.000 modul edukasi untuk kamu secara gratis. Untuk perempuan Indonesia, jadi lebih baik. Perempuan pintar, semua pintar.